Arini berdiri dengan tenang di depan jendela kin besar yang menghadap langsung ke arah taman belakang rumahnya yang tertata sangat rapi. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk ke dalam ruangan, memberikan sentuhan kehangatan pada kulitnya yang putih bersih, serta menonjolkan keanggunan alaminya yang terpancar jelas. Meskipun ia memiliki segalanya, Arini selalu memilih untuk tampil sederhana namun tetap terlihat sangat berkelas di mata siapapun yang melihatnya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekaligus penuh tantangan bagi batinnya, karena ia harus menghadiri acara reuni sekolah yang sangat megah. Gaun sutra berwarna biru tua yang ia kenakan jatuh dengan sangat sempurna di tubuhnya yang ramping, menciptakan siluet yang sangat menawan tanpa harus terlihat berlebihan. Tidak ada perhiasan mencolok yang melingkar di lehernya. Hanya sebuah kalung emas putih tipis dengan liontin berlian kecil, yang merupakan hadiah ulang tahun dari suaminya tercinta. Arini menghela napas panjang, sambil menatap pantulan dirinya di cermin besar. Menyadari bahwa pertemuan malam ini mungkin akan membuka kembali luka lama yang sudah lama terkubur. Ia tahu betul bahwa lingkungan pertemanan lamanya seringkali didominasi oleh kesombongan materi yang semu. Langkah kaki yang mantap terdengar mendekat dari arah belakang. Dan Arini bisa merasakan kehadiran sosok pria yang sangat ia cintai dan hormati dalam hidupnya. Adrian, suaminya, meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Arini sambil memberikan senyuman hangat yang selalu berhasil menenangkan badai di dalam hati wanita tersebut. Adrian adalah seorang pemimpin di perusahaan multinasional besar. Namun, ia selalu memberikan dukungan penuh pada keputusan istrinya untuk tetap menjaga profil rendah. Mereka berdua memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang arti kesuksesan yang sebenarnya tanpa harus memamerkan kekayaan kepada dunia luar. Adrian menatap mata istrinya melalui cermin dan bertanya dengan suara baritonnya yang sangat tenang apakah Arini benar-benar yakin ingin pergi sendirian ke acara tersebut. Arini mengangguk perlahan, menunjukkan tekad yang kuat di matanya yang cerdas. Karena ia ingin menghadapi masa lalunya dengan martabat dan kekuatannya sendiri hari ini. Ia tidak ingin menggunakan nama besar suaminya sebagai perisai, melainkan ingin melihat sejauh mana orang-orang dari masa lalunya telah berubah atau tetap terjebak dalam kesombongan. Adrian mencium kening istrinya dengan lembut, memberikan restu dan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi malam yang penuh drama. Ingatannya melayang kembali ke 10 tahun yang lalu, ketika ia hanyalah seorang gadis biasa yang dikhianati oleh pria yang sangat ia percayai saat itu. Rende, kekasih masa mudanya, meninggalkannya begitu saja hanya karena Arini dianggap tidak memiliki masa depan yang cerah dan tidak bisa membantunya naik jabatan. Penghinaan itu masih membekas, bukan sebagai luka yang menyakitkan, melainkan sebagai bahan bakar yang memicu semangat Arini untuk membuktikan kapasitas dirinya yang luar biasa. Kini, Arini telah bertransformasi menjadi seorang analis keuangan strategis yang sangat disegani di tingkat internasional tanpa sepengetahuan banyak teman lama. Ponsel di atas meja rias bergetar singkat, menampilkan notifikasi dari grup percakapan alumni yang sejak pagi tadi sudah sangat riuh dengan berbagai macam foto pamer. Randy mengunggah foto kunci mobil mewah barunya beserta jam tangan bermerek yang harganya setara dengan rumah sederhana, memicu decak kagum dari teman-teman lainnya. Arini hanya tersenyum tipis melihat perilaku kekanak-kanakan tersebut, merasa kasihan karena mereka masih mengukur harga diri seseorang hanya berdasarkan benda mati yang mereka miliki. Baginya, kekayaan sejati terletak pada kecerdasan intelektual dan integritas moral yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Keputusan Arini untuk berangkat menggunakan taksi konvensional adalah bagian dari strateginya untuk tetap berada di bawah radar dan tidak memancing perhatian yang tidak perlu sejak awal. Ia ingin melihat wajah asli teman-temannya tanpa pengaruh status sosial suaminya yang sangat berkuasa di negeri ini. Sebuah eksperimen sosial yang cukup menarik. Arini memeriksa tas tangannya sekali lagi, memastikan tidak ada yang tertinggal, termasuk dokumen penting yang mungkin akan ia gunakan jika situasi menjadi sangat mendesak. Keberaniannya bukan berasal dari harta yang ia miliki, melainkan dari pengetahuan bahwa ia mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri.
Perjalanan menuju hotel mewah tempat acara berlangsung terasa cukup singkat karena pikirannya terus berputar menyusun berbagai skenario yang mungkin terjadi di dalam ruangan aula nanti. Sopir taksi sempat bertanya apakah Arini salah alamat, karena penampilannya yang terlalu anggun untuk turun di lobi utama hotel yang dipenuhi oleh mobil mewah. Arini hanya menjawab dengan senyuman ramah, dan mengatakan bahwa kesederhanaan adalah bentuk kemewahan yang paling tinggi bagi mereka yang memahami esensi dari kehidupan ini. Ia membayar ongkos taksi dengan uang pas dan melangkah keluar dengan penuh rasa percaya diri yang sangat luar biasa. Suasana di lobi hotel sangat megah dengan lampu kristal yang menggantung indah, menciptakan atmosfer yang sangat intimidatif bagi siapapun yang merasa tidak cukup memiliki kekayaan. Beberapa teman lama Arini yang sedang berkumpul di pintu masuk mulai berbisik-bisik ketika melihatnya turun dari sebuah kendaraan umum yang dianggap sangat tidak bergengsi. Arini tetap berjalan tegak, menyapa beberapa orang dengan nada suara yang sangat sopan dan tenang, seolah tidak terpengaruh oleh tatapan meremehkan yang diarahkan kepadanya. Ia menyadari bahwa pertempuran mental ini baru saja dimulai, dan ia harus tetap menjaga ketenangannya dengan sangat baik. Di sudut ruangan, ia melihat Randy yang sedang berdiri dikelilingi oleh sekelompok pria yang tampak memujanya seperti seorang raja kecil yang sangat berkuasa di kerajaan sempit. Randy tampak sangat berbeda dengan setelan jas mahal yang terlihat sedikit terlalu ketat untuk tubuhnya. Namun aura kesombongan masih tetap terpancar kuat dari wajahnya yang congkak. Begitu mata mereka bertemu, sebuah seringai sinis muncul di bibir Randy. Sebuah pertanda jelas bahwa ia sudah menyiapkan kata-kata pedas untuk merendahkan Arini di depan umum. Arini menarik napas panjang, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi konfrontasi yang sudah ia duga akan terjadi sejak awal. Maya, wanita yang dulu menjadi alasan Randy meninggalkan Arini, berdiri di samping suaminya dengan balutan gaun merah yang sangat mencolok dan perhiasan yang terlihat sangat berlebihan. Ia memandang Arini dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan penuh penghinaan. Seolah-olah Arini adalah noda yang mengganggu keindahan pesta malam yang sangat mewah tersebut. Arini tidak merasa terintimidasi sedikit pun. Justru ia merasa geli, melihat bagaimana pasangan ini berusaha keras untuk menunjukkan validasi sosial mereka kepada orang lain. Keheningan sesaat terjadi di antara mereka sebelum akhirnya Maya membuka suara dengan nada bicara yang sangat tinggi dan dibuat-buat. Maya bertanya dengan nada menyindir apakah Arini masih bekerja di perusahaan kecil sebagai staf administrasi biasa, karena penampilannya yang dianggap tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun. Beberapa orang di sekitar mereka mulai tertawa kecil, ikut menikmati penghinaan yang dilemparkan oleh wanita yang merasa dirinya paling kaya di ruangan yang sangat luas itu. Arini menjawab dengan suara yang sangat tenang dan jelas bahwa ia saat ini sedang menikmati kehidupannya dengan cara yang sangat damai dan penuh syukur. Jawaban yang sangat diplomatis tersebut ternyata justru memicu kemarahan terselubung dalam diri Randy yang merasa jawaban Arini terlalu santai. Randy kemudian melangkah maju dan mengatakan bahwa di dunia yang sangat keras ini, syukur saja tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit atau membeli kemewahan. Ia mulai menceritakan kesuksesannya sebagai kepala cabang sebuah bank ternama dan bagaimana ia memiliki jaringan luas dengan para pengusaha besar di kota ini sekarang. Arini mendengarkan dengan penuh kesabaran, sesekali memberikan anggukan kecil. Seolah ia sangat terkesan dengan pencapaian pria yang dulu pernah menghancurkan hatinya dengan sangat kejam. Dalam hati, Arini mengetahui bahwa bank tempat Randy bekerja sebenarnya adalah salah satu anak perusahaan di bawah kendali manajemen suaminya. Keadaan semakin memanas ketika beberapa teman lainnya mulai ikut campur dan membandingkan kehidupan mereka yang sukses dengan asumsi mereka tentang kehidupan Arini yang dianggap sangat sulit. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka remehkan ini adalah pemegang sertifikasi keuangan tertinggi yang pernah memberikan konsultasi strategis bagi perusahaan global di London. Arini memilih untuk tetap diam dan tidak membela diri dengan memamerkan prestasinya, karena ia ingin melihat seberapa jauh keangkuhan manusia bisa melangkah sebelum akhirnya terjatuh. Ia merasa bahwa malam ini akan menjadi pelajaran berharga tentang kerendahan hati bagi semua orang yang hadir di sana.
Meskipun hatinya terasa sedikit perih melihat pengkhianatan pertemanan yang begitu nyata. Arini tetap mempertahankan senyumannya yang sangat elegan dan tatapan mata yang penuh dengan wibawa. Ia teringat pesan Adrian bahwa berlian tidak perlu berteriak untuk menunjukkan cahayanya. Karena kegelapanlah yang akan membuat cahayanya terlihat semakin terang dan indah bagi semesta. Arini berjalan menuju meja prasmanan untuk mengambil segelas air putih. Berusaha menjauh sejenak dari lingkaran negatif yang diciptakan oleh Randy dan juga kelompok kecilnya yang sangat sombong. Namun, tampaknya Randy belum puas mempermalukannya dan terus mengikuti langkah kaki Arini dengan penuh niat buruk yang nyata. Setiap kata yang diucapkan oleh teman-temannya malam ini dicatat dengan sangat baik di dalam memori Arini sebagai bahan evaluasi karakter manusia yang sangat menarik untuk dipelajari. Ia menyadari bahwa banyak orang terjebak dalam delusi kekuasaan, sehingga mereka lupa bahwa roda kehidupan bisa berputar dengan sangat cepat tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Arini merasa bangga pada dirinya sendiri karena ia tidak lagi merasa sakit hati, melainkan hanya merasakan empati yang mendalam terhadap jiwa-jiwa yang sangat kosong tersebut. Ia adalah seorang pejuang yang telah melewati berbagai badai besar dalam kariernya, sehingga gangguan kecil seperti ini tidak akan menggoyahkannya. Suasana aula hotel semakin ramai dengan musik klasik yang mengalun lembut. Namun, ketegangan di antara kelompok Arini dan Randy tetap terasa sangat kental bagi siapapun. Arini memperhatikan bagaimana beberapa staf hotel bersikap sangat hormat kepada Randy karena tip yang diberikan sangat besar. Sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa uang bisa membeli penghormatan. Di sisi lain, Arini bersikap sangat ramah kepada para pelayan, mengucapkan terima kasih dengan tulus setiap kali ia dilayani dengan baik oleh mereka semua di sana. Perbedaan kelas yang sebenarnya bukan terletak pada jumlah saldo di bank, melainkan pada bagaimana seseorang memperlakukan sesama manusia lainnya saat ia sedang menikmati kesendiriannya di sudut ruangan. Seorang mantan guru sekolah mereka menghampiri Arini dan menyapanya dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus dan juga hangat. Guru tersebut mengingat Arini sebagai murid yang paling cerdas dan memiliki potensi luar biasa di bidang matematika dan analisis logis yang sangat tajam di sekolah. Percakapan singkat tersebut memberikan sedikit oase bagi Arini di tengah padang pasir kesombongan yang diciptakan oleh teman-teman seangkatannya yang kini sudah berubah menjadi sangat asing. Namun, momen kedamaian itu tidak berlangsung lama, karena Maya kembali datang dengan niat yang sangat buruk untuk merusak suasana. Maya sengaja menumpahkan sedikit minuman ke arah gaun Arini dan berpura-pura bahwa itu adalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja, sambil tertawa kecil yang sangat menghina. Arini dengan sangat sigap mengambil tisu dan membersihkannya tanpa mengeluarkan kata-kata makian, menunjukkan kelasnya yang jauh berada di atas tingkat emosional seorang wanita seperti Maya. Tindakan tenang Arini justru membuat Maya merasa gagal, karena ia mengharapkan Arini akan menangis atau marah besar di depan semua orang yang sedang menonton mereka. Arini menatap mata Maya dengan sangat dalam, membuat wanita sombong itu merasa sedikit menggigil karena ada kekuatan tersembunyi yang terpancar. Kejadian tersebut menarik perhatian lebih banyak orang, dan Randy menggunakan kesempatan itu untuk kembali merendahkan martabat Arini dengan menawarkan ganti rugi uang tunai yang sangat tidak sopan. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas bernilai tinggi dari dompetnya dan menyodorkannya ke arah wajah Arini dengan gerakan yang sangat meremehkan dan juga sangat penuh penghinaan. Arini hanya menatap uang tersebut tanpa menyentuhnya sedikit pun. Lalu berkata dengan suara yang sangat tenang bahwa martabatnya tidak memiliki label harga yang bisa dibeli. Ketegangan di dalam aula hotel tersebut kini telah mencapai titik yang sangat krusial bagi semua orang yang sedang menyaksikannya. Babak pertama dari drama reuni ini baru saja dimulai. Dan Arini tahu bahwa ia harus tetap berdiri kokoh seperti batu karang di tengah deburan ombak yang sangat besar. Ia belum mengeluarkan kartu as yang ia miliki, karena ia sedang menunggu waktu yang paling tepat, agar dampaknya menjadi sangat maksimal bagi mereka semua di sana. Arini melirik jam tangannya, menyadari bahwa beberapa jam lagi Adrian akan datang untuk menjemputnya dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Untuk saat ini,
Ia akan membiarkan mereka merasa menang di atas panggung, sandiwara yang mereka ciptakan sendiri dengan penuh rasa kesombongan. Arini melangkah masuk ke dalam aula utama Grand Ballroom yang didekorasi dengan sangat megah, di mana lampu gantung kristal berukuran raksasa memancarkan cahaya keemasan yang memantul di atas lantai marmer yang mengkilap sempurna. Suara denting gelas kristal dan obrolan ringan yang dipenuhi dengan tawa artifisial memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang tampak sangat eksklusif bagi siapapun yang hadir di sana malam itu. Bau parfum mahal dari merek ternama luar negeri tercium sangat kuat, bersaing satu sama lain untuk menunjukkan siapa yang paling mampu membeli kemewahan yang paling mutakhir. Arini menarik napas panjang, merasakan campuran antara nostalgia yang pahit dan ketenangan batin yang sudah ia asah selama bertahun-tahun lamanya. Setiap sudut ruangan ini tampak dirancang untuk mengintimidasi mereka yang tidak memiliki status sosial yang cukup tinggi. Namun Arini justru merasa sangat asing dengan semua kepalsuan yang tersaji di depan matanya. Ia melihat bagaimana teman-teman lamanya kini telah bertransformasi menjadi sosok yang sangat berbeda. Mereka lebih peduli pada label pakaian daripada kualitas percakapan yang mereka bangun dengan sesama teman. Arini berjalan dengan perlahan, membiarkan matanya mengamati setiap detail ruangan, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa minder atau canggung, meskipun penampilannya paling sederhana di antara semua tamu wanita. Keanggunannya tidak datang dari polesan kosmetik yang tebal, melainkan dari aura kecerdasan yang terpancar sangat kuat dari caranya berjalan. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat akrab, namun memiliki nada yang sangat tajam memecah lamunannya, membuat Arini harus berbalik dan menghadapi sosok yang sangat ia hindari selama 1 dekade terakhir. Randy berdiri di sana dengan gaya yang sangat congkak, memegang segelas anggur merah yang mahal, sambil menatap Arini dengan pandangan yang sangat meremehkan dari atas sampai bawah. Di sampingnya, Maya berdiri dengan sangat kaku, mengenakan perhiasan berlian yang berlebihan, seolah ia ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa ia adalah pemenang dalam persaingan cinta masa lalu. Kehadiran mereka berdua seolah membawa kembali kabut kelam dari masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan juga rasa sakit hati. Maya membuka percakapan dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar ejekannya yang sangat kasar terhadap kondisi keuangan Arini yang terlihat cukup memprihatinkan. Ia bertanya dengan gaya yang sangat sinis, apakah Arini datang ke tempat ini hanya untuk mencicipi makanan gratis? Karena kabarnya Arini hanya bekerja sebagai pegawai rendahan. Randy tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat sombong dan penuh dengan kebencian, terpendam terhadap wanita yang dulu pernah sangat ia cintai. Namun ia buang begitu saja demi harta. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung makna yang sangat dalam, namun sulit dibaca oleh orang-orang dangkal seperti mereka. Randy kemudian mulai membanggakan posisinya sebagai kepala cabang di salah satu bank terbesar di negara ini, menjelaskan dengan detail betapa sulitnya mencapai posisi tersebut bagi orang biasa. Ia mengatakan bahwa kesuksesannya adalah bukti bahwa pilihannya meninggalkan Arini adalah keputusan yang sangat tepat karena Arini dianggap hanya akan menjadi beban bagi karier cemerlangnya yang sedang dibangun. Kalimat-kalimat tersebut diucapkan dengan penuh penekanan, seolah-olah ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan hal yang benar di masa lalu yang sangat kelam. Arini tetap diam, membiarkan Randy mengeluarkan semua kesombongannya sampai batas maksimal, sebelum ia memberikan respon yang akan menghancurkan argumen pria sombong tersebut. Arini kemudian menjawab dengan sangat tenang, bahwa kesuksesan seseorang tidak seharusnya diukur dari seberapa tinggi jabatan yang mereka miliki, melainkan dari seberapa besar integritas yang mereka pertahankan dalam bekerja. Jawaban yang sangat filosofis dan cerdas itu justru membuat Maya merasa tersinggung, karena ia merasa bahwa Arini sedang menyindir cara suaminya mendapatkan jabatan melalui koneksi yang tidak sehat. Maya segera menimpali bahwa integritas tidak akan bisa membeli tas bermerek internasional atau membiayai gaya hidup mewah di kalangan elit sosial yang sangat kompetitif dan juga kejam.
Pertengkaran kecil ini mulai menarik perhatian lebih banyak teman alumni yang kemudian berkumpul di sekitar mereka dengan tatapan yang sangat haus akan drama. Beberapa teman yang dulu sangat dekat dengan Arini, kini justru ikut memojokkannya karena mereka ingin mencari muka di depan Randy, yang dianggap memiliki kekuasaan besar untuk membantu karier mereka. Mereka mulai membicarakan tentang betapa beruntungnya Randy mendapatkan Maya yang memiliki latar belakang keluarga pengusaha sukses. Jauh berbeda dengan Arini, yang hanya berasal dari keluarga yang sangat biasa. Arini mendengarkan semua hinaan itu dengan ekspresi wajah yang datar. Ia sedang mencatat dalam ingatannya, siapa saja yang benar-benar teman sejati dan siapa saja yang hanya penjilat. Ia merasa bahwa malam ini adalah ujian kesabaran yang sangat baik untuk menguji sejauh mana ia bisa menahan diri dari amarah. Suasana semakin memanas ketika Randy mulai menceritakan tentang proyek besar yang sedang ia tangani bersama dengan sebuah perusahaan induk multinasional yang sangat besar pengaruhnya di seluruh wilayah Asia Tenggara. Ia tidak menyadari bahwa Arini adalah orang yang menandatangani laporan audit terakhir perusahaan tersebut, yang sebenarnya menunjukkan banyak ketidakberesan dalam administrasi cabang yang dipimpin oleh Randy saat ini. Arini hanya menatap Randy dengan rasa kasihan yang mendalam. Karena pria ini sedang berjalan menuju lubang kehancurannya sendiri. Tanpa ia sadari sedikit pun karena terlalu dibutakan oleh kesombongan. Rahasia besar ini tersimpan rapat di balik ketenangan wajah Arini, yang tetap terlihat sangat anggun di tengah badai penghinaan yang datang. Maya mencoba untuk mempermalukan Arini lebih jauh dengan menanyakan tentang suami Arini. Berasumsi bahwa Arini pasti menikah dengan pria yang sama miskinnya atau mungkin ia belum menikah. Dengan nada bicara yang sangat merendahkan. Maya menawarkan diri untuk mencarikan Arini seorang duda kaya yang mungkin mau menampung Arini sebagai istri kedua agar hidupnya sedikit lebih baik. Tawa mengejek pecah dari kelompok kecil di sekitar mereka. Menciptakan suasana yang sangat tidak nyaman bagi siapapun yang masih memiliki nurani di dalam hati mereka. Arini tidak terpancing sedikit pun. Ia justru merasa bahwa perilaku Maya sangatlah menyedihkan, karena menunjukkan betapa rendahnya kualitas moral yang dimiliki oleh wanita berpakaian mewah tersebut. Arini menjawab bahwa suaminya adalah pria yang sangat luar biasa. Seseorang yang menghargai kecerdasan dan kerja keras lebih dari sekadar penampilan luar yang seringkali menipu banyak mata manusia. Ia menambahkan bahwa suaminya sedang dalam perjalanan menuju tempat ini, dan ia sangat berharap mereka semua bisa bertemu dengannya nanti untuk saling mengenal secara pribadi. Mendengar hal itu, Randy mencibir dan mengatakan bahwa ia meragukan ada pria sukses yang mau menikahi wanita yang bahkan tidak sanggup membeli gaun dari perancang busana ternama. Randy menantang Arini untuk membuktikan ucapannya. Karena ia yakin suami Arini hanyalah seorang supir atau pegawai biasa yang tidak akan berani masuk. Ketegangan di aula tersebut semakin memuncak ketika salah satu pelayan hotel mendekati Arini dengan sikap yang sangat hormat. Jauh lebih hormat daripada saat ia melayani Randy atau Maya sebelumnya. Pelayan tersebut membisikkan sesuatu ke telinga Arini. Memberitahu bahwa ada pesan khusus dari manajemen hotel terkait kehadirannya yang sangat dinantikan oleh pemilik gedung yang sangat megah ini. Namun, karena posisi mereka yang cukup jauh, Randy dan teman-temannya menyangka bahwa pelayan tersebut sedang menegur Arini karena masalah tagihan atau sesuatu yang sangat memalukan lainnya. Mereka mulai berbisik-bisik dan tertawa, menantikan momen di mana Arini akan diusir dari acara reuni yang sangat berkelas tersebut secara tidak hormat. Randy dengan sangat berani melangkah maju dan bertanya kepada pelayan tersebut apa masalah yang sedang dihadapi oleh Arini, agar ia bisa membantu menyelesaikannya dengan uangnya yang banyak. Pelayan itu hanya menatap Randy dengan pandangan yang aneh dan berkata bahwa ini adalah urusan pribadi antara pihak hotel dan tamu terhormat mereka. Nyonya Arini. Jawaban itu membuat wajah Randy memerah karena merasa dipermalukan oleh seorang pelayan di depan teman-temannya. Sementara Arini tetap berdiri dengan sikap yang sangat tenang. Situasi ini menunjukkan betapa besar perbedaan kelas yang sebenarnya, di mana orang yang benar-benar penting tidak perlu berteriak untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Maya yang tidak mau kalah kemudian mulai memamerkan cincin berlian barunya di depan wajah Arini.
mengklaim bahwa harga cincin itu cukup untuk membeli seluruh pakaian yang dikenakan Arini seumur hidupnya. Arini melihat cincin itu sekilas dan menyadari bahwa berliannya memiliki cacat yang cukup signifikan. Yang berarti Randy mungkin telah tertipu oleh penjual perhiasan saat membelinya tempo hari. Namun, Arini memilih untuk tidak memberitahu mereka saat ini. Ia ingin menyimpan informasi itu sebagai senjata terakhir, jika mereka benar-benar melampaui batas kewajaran manusia normal. Ia merasa bahwa memberikan pelajaran kepada orang sombong harus dilakukan pada saat yang paling tepat agar mereka merasa sangat malu secara total. Beberapa saat kemudian, musik di dalam aula berhenti sejenak, dan pembawa acara mengumumkan bahwa akan ada tamu kehormatan, yang merupakan sponsor utama acara reuni ini, yang akan segera tiba. Randy langsung merapikan jasnya. Merasa sangat yakin bahwa tamu kehormatan itu adalah atasannya di kantor pusat yang mungkin datang untuk memberikan dukungan kepadanya secara langsung. Ia mulai bersikap seolah-olah dialah tuan rumah acara tersebut. Memberikan perintah kepada beberapa teman lainnya untuk bersiap menyambut sang tamu besar dengan penuh rasa hormat. Arini hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah laku Randy yang sangat delusional dan penuh dengan ambisi yang tidak sehat bagi kesehatan mentalnya sendiri. Arini berjalan menuju balkon hotel untuk menghirup udara segar sejenak, meninggalkan kerumunan orang-orang yang penuh dengan aura negatif dan penuh dengan kepalsuan yang sangat menyesakkan dada di malam itu. Di sana, ia menatap langit malam yang penuh bintang. Teringat bagaimana perjuangannya membangun karier dari nol hingga mencapai posisi puncak di perusahaan suaminya secara profesional. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaan suaminya untuk menekan orang lain. Namun ia juga tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirinya tanpa ada konsekuensi yang setimpal. Arini tahu bahwa sebentar lagi, kebenaran akan terungkap, dan semua topeng kesombongan yang ada di dalam aula tersebut akan segera hancur berantakan. Dari kejauhan, ia melihat sorot lampu kendaraan yang sangat terang mendekat ke arah lobi hotel. Sebuah iring-iringan kendaraan mewah yang menunjukkan identitas pemiliknya yang bukan merupakan orang sembarangan di kota ini. Arini tersenyum tipis karena ia tahu bahwa itu adalah Adrian, suaminya, yang datang tidak hanya untuk menjemputnya, tetapi juga untuk menyelesaikan beberapa urusan bisnis yang sangat penting. Adrian adalah tipe pria yang sangat protektif terhadap istrinya. Dan Arini bisa membayangkan kemarahan suaminya jika ia mengetahui bagaimana Randy memperlakukannya di dalam aula tadi. Pertemuan antara masa lalu yang pahit dan masa depan yang cerah kini hanya tinggal menunggu hitungan menit saja untuk segera terjadi. Arini kembali masuk ke dalam aula. Disambut kembali oleh tatapan sinis dari Maya yang tampaknya belum puas mencari masalah dengan wanita yang dianggapnya sebagai saingan terberat dalam hidupnya tersebut. Maya menghampiri Arini dan berkata bahwa sebaiknya Arini segera pergi sebelum tamu kehormatan tiba karena kehadiran Arini dianggap akan merusak citra eksklusif dari acara reuni kelas mereka malam ini. Arini menatap Maya dengan sangat dingin. Kali ini ia tidak lagi tersenyum, melainkan memberikan tatapan yang sangat tajam yang sanggup membuat Maya terdiam 1000 bahasa karena ketakutan yang mendalam. Arini berkata dengan suara yang sangat tegas bahwa ia memiliki hak yang sama untuk berada di sini seperti tamu lainnya. Randy yang melihat istrinya terdiam segera mendekat dan mencoba mengintimidasi Arini dengan kekuatan fisiknya. Namun Arini sama sekali tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Saat ini dengan penuh keberanian yang sangat luar biasa. Ia menantang Randy untuk melakukan sesuatu jika memang ia merasa sangat berkuasa. Namun, Randy justru ragu karena ada sesuatu dalam diri Arini yang terasa sangat mengancam kewibawaannya yang palsu. Teman-teman yang lain mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi sangat tegang, dan penuh dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Mereka semua menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam drama kehidupan nyata yang sangat menarik ini. Di saat yang bersamaan, pintu utama aula terbuka lebar dan beberapa petugas keamanan hotel berseragam lengkap masuk dengan formasi yang sangat rapi, menciptakan jalur kosong di tengah ruangan yang sangat luas tersebut.
Semua mata tertuju ke arah pintu, menantikan siapa sosok yang memiliki pengaruh sebesar itu hingga mampu membuat pihak hotel bersikap sangat tunduk dan patuh seperti pelayan setia. Randy melangkah ke depan dengan penuh rasa percaya diri, siap menyambut siapapun yang masuk, dengan harapan besar bahwa itu adalah kunci bagi kesuksesan karirnya di masa depan nanti. Namun, ia tidak menyadari bahwa orang yang akan masuk adalah mimpi buruk bagi segala kesombongan yang selama ini ia banggakan. Arini berdiri tegak di posisi yang cukup strategis, sehingga ketika tamu tersebut masuk, hal pertama yang akan ia lihat adalah sosok Arini yang berdiri dengan penuh wibawa dan keanggunan seorang ratu. Ia merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri karena tidak pernah menyerah pada keadaan meskipun seringkali diremehkan oleh banyak orang di sekitarnya selama bertahun-tahun lamanya. Keberaniannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu kepalsuan kini akan membuahkan hasil yang sangat manis dan juga sangat memuaskan bagi harga dirinya sebagai seorang wanita. Malam yang penuh penghinaan ini akan segera berubah menjadi malam di mana kebenaran ditegakkan dengan cara yang sangat elegan dan juga sangat berkelas. Aula tersebut kini dipenuhi oleh aroma hidangan gourmet yang sangat menggugah selera. Mulai dari steak wagyu berkualitas tinggi hingga berbagai macam olahan laut yang segar dan mahal. Para pelayan dengan seragam putih bersih bergerak dengan sangat gesit di antara meja-meja bundar yang ditutupi oleh taplak meja dari bahan linen terbaik yang pernah ada di industri perhotelan saat ini. Arini duduk dengan tenang di salah satu meja bagian belakang, memperhatikan bagaimana teman-temannya saling berebut perhatian dan pengakuan atas keberhasilan semu yang mereka capai dengan penuh kerja keras dan juga penuh tipu daya. Randy berdiri dengan penuh percaya diri di depan podium kecil yang telah disiapkan oleh panitia acara, memegang mikrofon dengan tangan yang gemetar karena rasa bangga yang sangat meluap-luap di dadanya. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan perjalanan kariernya yang penuh dengan prestasi gemilang di dunia perbankan. Seolah-olah dialah orang yang paling berjasa atas pertumbuhan ekonomi di kota yang sangat sibuk ini. Matanya berkilat-kilat penuh ambisi saat ia menatap satu persatu wajah teman-temannya, mencari validasi atas segala kesombongan yang ia sampaikan dengan nada suara yang sengaja dibuat terdengar sangat berwibawa dan penuh tekanan. Suasana di dalam ruangan seketika menjadi hening ketika Randy mulai menyebutkan nama Arini di tengah pidatonya yang sangat panjang dan membosankan bagi mereka yang memiliki sedikit nurani tersisa. Randy tertawa kecil sambil mengenang masa-masa kuliah mereka, di mana ia mengklaim bahwa ia telah menyelamatkan dirinya sendiri dari masa depan yang suram dengan cara meninggalkan Arini yang dianggap tidak produktif. Ia secara terang-terangan mengatakan bahwa dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, seseorang harus memilih pasangan yang bisa menjadi aset berharga, bukan sekadar beban yang akan menarik mereka jatuh ke jurang kemiskinan yang sangat mengerikan. Maya yang duduk di barisan depan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah, diikuti oleh tawa mengejek dari beberapa teman yang ingin mendapatkan simpati dari pasangan yang merasa paling berkuasa tersebut. Arini tetap mempertahankan ekspresi wajahnya yang sangat tenang, meskipun ia bisa merasakan tatapan kasihan dan juga tatapan merendahkan yang diarahkan kepadanya dari berbagai sudut ruangan yang sangat luas itu. Ia tidak membiarkan kata-kata Randy menembus pertahanan mentalnya yang sudah sangat kuat, karena ia tahu betul bahwa kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih indah daripada kebohongan yang sedang dirangkai oleh pria sombong tersebut. Setelah menyelesaikan pidatonya, Randy turun dari podium dan menghampiri meja Arini dengan langkah yang sangat angkuh seolah-olah ia adalah seorang penakluk yang baru saja memenangkan pertempuran besar di medan perang. Ia berdiri di hadapan Arini dan bertanya dengan nada yang sangat sinis apakah Arini merasa menyesal karena tidak bisa memiliki kehidupan semewah yang ia miliki sekarang bersama dengan Maya tercinta. Arini menatap mata Randy dengan penuh ketenangan, lalu menjawab bahwa penyesalan adalah kata yang hanya dimiliki oleh mereka yang tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu yang pernah mereka lakukan dengan penuh kesadaran. Jawaban Arini yang sangat diplomatis namun tajam itu membuat Randy merasa sedikit terusik karena ia mengharapkan sebuah pengakuan atas kehebatannya atau setidaknya sebuah permintaan maaf yang tulus dari wanita tersebut. Randy kemudian mulai membicarakan tentang portofolio investasi yang ia kelola.
mencoba untuk menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan finansial yang jauh di atas rata-rata orang awam yang hadir di sana. Ia tidak menyadari bahwa Arini sedang menganalisis setiap kata yang ia ucapkan dan menemukan banyak celah logika dalam strategi investasi yang ia banggakan dengan sangat berlebihan di depan semua orang yang sedang mendengarkan mereka. Arini kemudian menyela dengan sangat sopan, memberikan sebuah pertanyaan kritis mengenai fluktuasi pasar global dan dampak kebijakan suku bunga terbaru terhadap stabilitas likuiditas di bank tempat Randy saat ini sedang bekerja. Pertanyaan tersebut sangat spesifik dan teknis, membuat Randy terdiam sejenak karena ia tidak menyangka bahwa Arini memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang mekanisme keuangan internasional yang sangat kompleks. Teman-teman di sekitar mereka mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa Arini bukanlah wanita biasa yang bisa diremehkan begitu saja, hanya karena penampilannya yang terlihat sangat sederhana dan tidak mencolok seperti tamu lainnya. Melihat suaminya mulai terpojok secara intelektual, Maya segera mengalihkan pembicaraan dengan memamerkan koleksi tas tangan bermerek internasional miliknya yang dibeli langsung dari butik pusat di Paris beberapa bulan yang lalu. Ia mengatakan bahwa kecerdasan tidak berguna jika seorang wanita tidak mampu merawat penampilannya dan memiliki barang-barang mewah yang menunjukkan status sosialnya di mata masyarakat kelas atas yang sangat eksklusif. Maya tertawa dengan nada yang sangat meremehkan, berusaha mengembalikan fokus semua orang kepada materi yang ia miliki daripada kepada substansi percakapan cerdas yang baru saja dimulai oleh Arini dengan sangat brilian dan juga tenang. Arini hanya tersenyum tipis mendengar pernyataan dangkal dari Maya, menyadari bahwa wanita ini sedang mencoba menutupi rasa tidak amannya dengan cara memamerkan harta benda yang sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik bagi jiwa manusia. Ia berkata dengan suara yang sangat lembut, namun tegas bahwa kemewahan sejati adalah ketika seseorang tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena mereka sudah merasa cukup dengan diri mereka sendiri. Kata-kata Arini terasa sangat kuat sehingga mampu membuat beberapa orang di meja tersebut merasa malu atas perilaku sombong yang selama ini mereka tunjukkan secara terbuka kepada teman-teman lama mereka sendiri. Randy yang merasa harga dirinya terluka kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna emas dan meletakkannya di depan Arini dengan gerakan yang sangat kasar dan penuh dengan niat untuk menghina martabat wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa jika Arini sudah bosan hidup dalam kemiskinan, ia bisa menghubungi asisten pribadinya untuk melamar pekerjaan sebagai staf admin tingkat rendah di kantor cabangnya yang sedang sangat berkembang pesat. Randy menambahkan bahwa ia mungkin bisa memberikan sedikit keringanan pada proses wawancara sebagai bentuk belas kasihan terakhirnya terhadap mantan kekasih yang kini dianggapnya sudah sangat gagal dalam menata masa depan hidupnya. Arini mengambil kartu nama tersebut dengan gerakan yang sangat elegan, memperhatikannya sejenak sebelum meletakkannya kembali di atas meja dengan penuh rasa hormat, namun tanpa minat sedikit pun untuk menyimpannya. Ia berterima kasih atas tawaran tersebut namun menyatakan bahwa saat ini ia sudah memiliki tanggung jawab yang cukup besar yang menuntut seluruh perhatian dan juga kemampuan strategis yang ia miliki sepenuhnya. Penolakan halus dari Arini justru membuat Randy semakin geram karena ia merasa gagal menunjukkan dominasinya atas wanita yang dulu pernah ia tinggalkan dengan penuh rasa bangga dan juga penuh dengan rasa kepuasan diri. Ketegangan di meja tersebut semakin meningkat ketika Randy mulai menyerang kehidupan pribadi Arini dengan menanyakan identitas suami Arini yang menurutnya pasti tidak lebih dari seorang pekerja kasar biasa. Ia menantang Arini untuk menelepon suaminya dan menyuruhnya datang ke acara ini agar semua orang bisa melihat siapa pria yang beruntung mendapatkan sisa-sisa kehidupan dari seorang pria sukses seperti dirinya. Maya ikut menimpali dengan mengatakan bahwa mungkin suami Arini terlalu malu untuk muncul di tempat semewah ini, karena ia tidak memiliki pakaian yang pantas untuk bersosialisasi dengan para pengusaha besar yang hadir malam ini. Arini menjawab dengan sangat santai bahwa suaminya adalah orang yang sangat sibuk. Namun ia sudah berjanji untuk menjemput Arini tepat waktu setelah menyelesaikan beberapa urusan bisnis yang sangat mendesak dengan mitranya. Ia menambahkan bahwa suaminya bukan tipe pria yang suka pamer. Namun ia memiliki integritas dan dedikasi yang sangat tinggi terhadap pekerjaan serta keluarganya di rumah yang selalu penuh dengan kasih sayang.
Pernyataan Arini ini justru dianggap sebagai sebuah kebohongan besar oleh Randy dan kelompoknya, yang kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. Mendengar deskripsi tentang suami yang dianggap hanya ada dalam khayalan Arini yang menyedihkan, mereka mulai membuat berbagai macam skenario lucu tentang pekerjaan suami Arini. Mulai dari menjadi tukang ojek online, hingga menjadi buruh pabrik yang harus bekerja lembur setiap hari, demi mencukupi kebutuhan hidup yang sangat sulit. Arini mendengarkan semua itu dengan penuh kesabaran. Ia tidak merasa terhina karena ia tahu bahwa realitas yang sesungguhnya akan segera terungkap dan akan membuat mereka semua merasa sangat malu secara mendalam. Ia merasa bahwa penderitaan yang ia alami malam ini adalah investasi kecil untuk sebuah kemenangan moral yang akan segera ia dapatkan dalam waktu yang tidak lama lagi dari sekarang. Di tengah suasana yang penuh dengan ejekan tersebut, Arini menyadari bahwa beberapa teman yang dulu netral kini mulai terpengaruh oleh opini negatif yang disebarkan oleh Randy dan juga Maya, secara sistematis dan sangat kejam. Mereka seolah-olah lupa akan semua kebaikan yang pernah Arini lakukan selama masa sekolah. Lebih memilih untuk berpihak pada kekayaan daripada pada kebenaran yang selama ini mereka ketahui dengan sangat jelas. Hal ini membuat Arini semakin yakin bahwa lingkungan ini memang sudah sangat beracun, dan ia tidak memiliki alasan apapun untuk tetap menjalin hubungan dengan orang-orang yang hanya melihat nilai manusia dari hartanya. Arini kemudian memutuskan untuk bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju arah jendela besar untuk menenangkan diri sejenak dari segala kebisingan dan juga energi negatif yang memenuhi aula utama malam ini. Dari kejauhan, ia melihat beberapa staf hotel sedang sibuk mempersiapkan area parkir khusus di depan lobi utama. Seolah-olah ada tamu yang sangat penting yang akan segera tiba dalam waktu dekat. Ia tahu bahwa suaminya selalu tiba dengan penuh gaya. Bukan karena ia ingin pamer, melainkan karena posisi dan tanggung jawabnya yang menuntut standar protokol yang sangat tinggi dan juga sangat ketat di mata publik. Randy yang melihat Arini berdiri sendirian di dekat jendela kembali menghampirinya. Kali ini, dengan niat yang lebih jahat untuk memberikan tekanan psikologis terakhir agar Arini merasa hancur secara emosional di depan umum. Ia berbisik dengan nada yang sangat rendah, namun penuh dengan ancaman bahwa ia memiliki pengaruh untuk menghancurkan karier siapapun di kota ini, jika ia menginginkannya dengan satu sentuhan jari saja. Ia memperingatkan Arini agar tidak mencoba untuk terlihat lebih unggul darinya atau ia akan memastikan bahwa Arini tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun di seluruh wilayah negeri ini. Arini menatap Randy dengan pandangan yang sangat dingin. Seolah-olah ia sedang menatap seekor serangga kecil yang sedang mencoba untuk menantang seekor singa yang sedang beristirahat dengan penuh ketenangan di hutan belantara. Ia berkata bahwa ancaman adalah senjata bagi mereka yang merasa lemah dan tidak memiliki kapasitas nyata untuk bersaing secara sehat dalam dunia profesional yang sangat keras dan juga sangat jujur. Arini menegaskan bahwa ia tidak takut pada siapapun kecuali pada ketidakadilan. Dan ia yakin bahwa setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal pada waktu yang tepat. Randy tertawa sinis mendengar ucapan Arini. Menganggapnya sebagai sekadar kata-kata puitis dari seseorang yang sedang berada dalam posisi yang sangat terjepit dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan perlawanan secara nyata. Ia kemudian meninggalkan Arini dengan penuh rasa kemenangan. Tidak menyadari bahwa setiap gerakannya sedang dipantau oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan khusus dengan integritas bank yang saat ini sedang ia pimpin dengan penuh manipulasi. Arini menarik napas panjang. Merasa bahwa beban di pundaknya mulai terasa sedikit lebih ringan, karena ia tahu bahwa drama yang melelahkan ini akan segera mencapai titik puncaknya dalam beberapa saat. Keheningan sesaat terjadi di aula tersebut ketika lampu utama sedikit diredupkan, memberikan sinyal bahwa acara puncak akan segera dimulai dengan kehadiran tamu kehormatan yang selama ini menjadi misteri bagi seluruh peserta reuni. Randy berdiri di tengah ruangan dengan dada yang dibusungkan. Merasa sangat yakin bahwa dialah orang yang paling pantas untuk menyambut sang tamu besar tersebut dan menjalin kerjasama bisnis yang sangat menguntungkan. Arini tetap berdiri di dekat jendela,
menantikan momen di mana kebenaran akan bersinar terang seperti matahari yang terbit di ufuk timur setelah melewati malam yang sangat panjang dan juga sangat dingin. Ia merapikan rambutnya sedikit, memastikan bahwa ia tetap terlihat sempurna meskipun hatinya baru saja melewati badai penghinaan yang cukup hebat dari orang-orang yang dulu pernah ia anggap sebagai sahabat dekat dalam hidupnya. Arini tahu bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan emas atau permata, melainkan dibangun melalui setiap tindakan yang jujur dan penuh dengan keberanian untuk tetap berdiri tegak di tengah arus kesombongan dunia. Penantian ini hampir berakhir, dan ia sudah siap untuk menyambut babak baru dalam hidupnya, yang akan jauh lebih indah daripada yang pernah dibayangkan oleh siapapun yang ada di ruangan ini sekarang. Kesombongan Randy dan Maya telah mencapai puncaknya, menciptakan sebuah gelembung delusi yang sangat besar dan sangat rapuh yang siap meledak kapan saja ketika bersentuhan dengan realitas yang sesungguhnya di luar sana. Arini melihat ke arah pintu utama dengan tatapan yang penuh dengan harapan, dan juga keyakinan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghukum mereka yang sudah melupakan arti dari kemanusiaan yang sebenarnya. Malam ini akan menjadi bukti bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama dan akan hancur berantakan saat menghadapi kekuatan cinta dan juga integritas yang sejati. Sesaat kemudian, suara raungan mesin kendaraan yang sangat bertenaga terdengar dari arah luar, mengguncang kaca-kaca jendela hotel dan menarik perhatian seluruh tamu undangan yang langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut dengan penuh rasa penasaran. Arini tersenyum. Ia mengenal suara itu dengan sangat baik. Suara yang melambangkan kekuatan, keberhasilan, dan juga kehadiran pelindung setianya yang selalu datang pada saat yang paling tepat untuk menyelamatkannya. Randy dan Maya tampak terkejut. Mereka tidak menyangka akan mendengar suara mesin kendaraan sekuat itu di area hotel yang biasanya sangat tenang dan tertutup bagi kendaraan umum yang tidak memiliki izin khusus. Momen yang dinantikan telah tiba, di mana tirai kepalsuan akan segera terbuka lebar dan memperlihatkan siapa yang sebenarnya berkuasa di atas panggung kehidupan yang sangat rumit dan penuh dengan intrik politik ini. Arini melangkah perlahan menuju tengah ruangan, berdiri dengan penuh wibawa di antara kerumunan orang-orang yang kini mulai merasa gelisah karena merasakan ada energi besar yang sedang mendekat ke arah mereka semua. Ia adalah Arini, seorang wanita yang kuat, cerdas, dan penuh dengan rahasia besar yang sebentar lagi akan mengubah hidup setiap orang yang ada di dalam aula megah ini untuk selamanya tanpa terkecuali. Suasana di dalam aula mewah itu semakin terasa mencekam, seiring dengan denting gelas kristal yang mulai mereda karena ketegangan yang merayap perlahan di antara para tamu undangan yang hadir. Arini berdiri dengan tenang di dekat meja hidangan penutup, sementara matanya yang jernih terus mengamati gerak-gerik Maya, yang tampak sedang merencanakan sesuatu yang sangat buruk bersama kelompoknya yang sombong itu. Ia merasakan ada aura permusuhan yang sangat kental dari arah mereka. Namun Arini memilih untuk tetap menjaga martabatnya dengan cara tidak terpancing emosi sedikit pun saat menghadapi tekanan mental yang sangat berat. Maya melangkah dengan penuh percaya diri ke arah Arini, sambil memamerkan sebuah gelang berlian yang berkilau sangat terang di bawah sorotan lampu kristal yang sangat megah di atas sana. Ia sengaja berjalan sangat dekat dengan Arini, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia memiliki segalanya yang tidak dimiliki oleh wanita yang dianggapnya sebagai saingan berat di masa lalu yang kelam itu. Dengan senyuman yang sangat sinis, Maya mulai mengucapkan kata-kata yang penuh dengan provokasi agar Arini kehilangan kendali atas dirinya sendiri di depan banyak orang yang saat ini sedang menonton mereka dengan penuh rasa tahu. Tiba-tiba, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi di depan mata semua orang ketika Maya sengaja menjatuhkan gelangnya tepat di depan kaki Arini, dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan terencana. Ia kemudian berteriak dengan nada suara yang sangat histeris, menuduh Arini telah dengan sengaja menyenggol lengannya hingga perhiasan yang diklaim berharga miliaran rupiah itu terjatuh dan mengalami kerusakan yang cukup fatal pada bagian pengaitnya. Semua mata kini tertuju pada Arini, dan suasana yang tadinya tenang berubah menjadi sangat riuh
dengan berbagai macam komentar negatif dari teman-teman alumni yang terpengaruh oleh sandiwara licik tersebut. Randy melangkah maju dengan wajah yang memerah karena amarah yang meluap-luap. Ia menunjuk wajah Arini dengan jari gemetar, sambil mengeluarkan kata-kata makian yang sangat tidak pantas didengar oleh siapapun. Ia menuntut Arini untuk segera mengganti kerugian atas kerusakan gelang tersebut saat itu juga. Atau ia akan memanggil pihak kepolisian untuk membawa Arini ke jalur hukum yang sangat berat dan memalukan. Arini hanya menatap Randy dengan pandangan yang penuh rasa kasihan. Karena ia melihat seorang pria yang dulunya terhormat, kini telah berubah menjadi sosok yang sangat pengecut dan tidak memiliki logika berpikir sehat. Maya mulai meneteskan air mata buaya agar mendapatkan simpati lebih banyak dari orang-orang di sekitarnya. Ia berpura-pura sangat sedih karena gelang itu adalah kado ulang tahun paling berharga dalam hidupnya. Beberapa teman wanita yang merupakan pendukung setianya mulai ikut menghujat Arini dengan sebutan wanita miskin yang iri hati terhadap kesuksesan orang lain, hingga tega melakukan tindakan kriminal yang sangat memalukan. Mereka mendesak agar manajemen hotel segera mengambil tindakan tegas kepada Arini. Bahkan ada yang menyarankan agar tas tangan Arini diperiksa untuk memastikan tidak ada barang berharga lainnya yang mungkin telah dicuri. Arini menarik napas panjang dengan sangat tenang. Lalu ia membungkuk sedikit untuk mengambil gelang berlian yang tergeletak di lantai marmer yang sangat dingin itu dengan gerakan tangan yang sangat anggun. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Justru ia mulai memperhatikan detail perhiasan tersebut dengan mata seorang ahli yang sudah terbiasa menangani aset berharga bernilai jutaan dolar Amerika. Keheningan sesaat melanda aula tersebut ketika Arini mengangkat kepalanya dan menatap Maya dengan senyuman yang mengandung arti kemenangan intelektual yang sangat telak atas segala kebohongan yang baru saja dipentaskan oleh wanita yang sangat angkuh itu. Dengan suara yang sangat jernih dan berwibawa, Arini bertanya kepada Maya apakah ia benar-benar yakin bahwa gelang ini terjatuh karena benturan yang tidak sengaja saat mereka bersinggungan di tengah kerumunan tamu. Arini kemudian menunjukkan bagian pengait gelang tersebut kepada semua orang. Menjelaskan secara teknis bahwa kerusakan yang ada di sana bukanlah hasil dari sebuah benturan yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Ia menjelaskan bahwa goresan pada logam pengait tersebut menunjukkan tanda-tanda keausan lama yang mengindikasikan bahwa perhiasan ini memang sudah rusak atau cacat sebelum acara reuni sekolah ini dimulai malam ini. Tuduhan balik yang sangat cerdas dari Arini membuat wajah Maya menjadi pucat pasi seketika. Namun ia tetap berusaha untuk mempertahankan kebohongannya dengan cara berteriak lebih keras untuk menutupi rasa takutnya. Randy yang merasa posisinya terancam segera mengintervensi dengan mengatakan bahwa Arini hanyalah seorang penjual yang mencoba untuk melarikan diri dari tanggung jawab besar dengan cara mengarang cerita yang sangat tidak masuk akal. Randy menegaskan bahwa reputasi istrinya jauh lebih berharga daripada semua perkataan Arini. Dan ia tidak akan membiarkan Arini menghina martabat keluarganya yang sangat terpandang di kalangan masyarakat elit di kota ini. Arini tidak menghiraukan kemarahan Randy yang terlihat sangat kekanak-kanakan. Ia justru menunjuk ke arah kamera pengawas yang terpasang tepat di atas sudut ruangan tempat mereka sedang berdiri melakukan konfrontasi panas tersebut. Ia menyarankan agar pihak keamanan hotel segera memutar kembali rekaman video dari kamera tersebut untuk membuktikan kebenaran tentang siapa yang sebenarnya menjatuhkan gelang itu dengan penuh kesengajaan yang sangat nyata. Mendengar usulan tentang pemeriksaan rekaman kamera pengawas, kegelisahan yang sangat besar mulai terpancar dari raut wajah Maya yang tadi terlihat sangat percaya diri, bisa menghancurkan reputasi baik yang dimiliki oleh Arini di depan umum. Pihak manajemen hotel yang sudah memantau situasi sejak awal segera datang dengan membawa seorang teknisi dan juga manajer keamanan untuk menyelesaikan perselisihan yang mulai mengganggu kenyamanan tamu undangan lainnya. Manajer hotel tersebut bersikap sangat sopan kepada Arini. Sebuah tindakan yang membuat Randy dan juga Maya merasa sangat heran, sekaligus merasa sangat tersinggung karena mereka mengharapkan Arini akan segera diusir. Arini memberikan izin kepada manajer untuk memeriksa rekaman tersebut melalui tablet digital yang terhubung langsung dengan sistem keamanan pusat hotel yang menggunakan teknologi paling mutakhir untuk menjamin keamanan semua tamu yang sangat penting.
Saat rekaman video diputar secara perlahan di depan mata para tamu yang berkerumun, kebenaran pun terungkap dengan sangat jelas tanpa ada celah sedikit pun untuk membantah perbuatan buruk yang dilakukan Maya. Dalam rekaman tersebut terlihat dengan sangat jelas bagaimana Maya sengaja menjatuhkan gelang itu sendiri sementara Arini bahkan tidak menyentuh lengannya sedikit pun saat mereka sedang berhadapan di dekat meja hidangan. Suasana aula yang tadinya penuh dengan hujatan kepada Arini seketika berubah menjadi sunyi senyap. Diikuti oleh bisik-bisik yang sangat memalukan yang kini justru diarahkan kepada pasangan Randy dan juga Maya yang sangat sombong. Arini kemudian menambahkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan lainnya dengan menyatakan bahwa berdasarkan pengamatannya, berlian yang terpasang pada gelang tersebut memiliki tingkat kejernihan yang sangat meragukan untuk sebuah perhiasan miliaran rupiah. Ia mengatakan bahwa sebagai seorang analis aset, ia bisa melihat bahwa batu-batu tersebut kemungkinan besar adalah sintetis atau berkualitas rendah yang sengaja digunakan untuk menipu orang-orang yang tidak ahli. Pernyataan ini benar-benar menghancurkan sisa-sisa harga diri yang dimiliki oleh Maya, yang selama ini selalu membanggakan kemewahan perhiasannya kepada semua teman-teman sosialitanya yang juga hadir di dalam acara reuni sekolah yang sangat megah itu. Randy merasa sangat-sangat dipermalukan secara total di depan rekan-rekan bisnis dan juga teman-teman lamanya. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang penuh dengan amarah dan juga rasa kecewa yang mendalam. Ia tidak menyangka bahwa rencana untuk mempermalukan Arini justru berbalik menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan reputasi yang sudah ia bangun dengan penuh kepalsuan selama bertahun-tahun lamanya di kota ini. Teman-teman alumni yang tadi membela Maya kini mulai menjauhkan diri. Mereka tidak ingin diasosiasikan dengan orang yang melakukan tindakan penipuan dan juga tindakan fitnah yang sangat keji terhadap teman mereka sendiri. Malam itu, Maya mencoba untuk membela diri dengan mengatakan bahwa mungkin ia hanya salah melihat karena pencahayaan ruangan yang terlalu redup. Namun kata-katanya terdengar sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan argumen sedikit pun. Ia merasa sangat-sangat terhina karena dikalahkan oleh seorang wanita yang selama ini dianggapnya remeh dan tidak memiliki kekuatan finansial untuk melawannya di ranah hukum maupun ranah sosial. Air mata yang keluar dari matanya kini bukan lagi air mata buaya, melainkan air mata kemarahan dan juga rasa malu yang sangat luar biasa karena rahasia buruknya telah terbongkar secara publik. Arini tetap berdiri dengan penuh ketenangan yang sangat luar biasa. Ia tidak menunjukkan rasa dendam sedikit pun, meskipun ia baru saja difitnah dengan cara yang sangat kejam oleh pasangan tersebut. Ia berkata kepada mereka semua bahwa kebohongan mungkin bisa membawa seseorang terbang tinggi menuju puncak kesuksesan semu. Namun hanya kejujuranlah yang bisa membuat seseorang tetap bertahan berdiri tegak saat badai kehidupan datang menerjang. Kata-kata Arini yang sangat bijaksana itu terdengar seperti sebuah tamparan keras bagi siapapun yang hadir di sana dan pernah meremehkan integritas seseorang hanya berdasarkan penampilan fisik atau berdasarkan kekayaan materi saja. Konfrontasi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh tamu undangan tentang betapa berbahayanya menilai seseorang dari sampulnya saja tanpa mengetahui isi hati dan juga kemampuan intelektual yang sebenarnya. Arini telah membuktikan bahwa kecerdasan strategis dan ketenangan emosional adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada kekayaan yang dipamerkan dengan cara yang sangat norak dan penuh dengan kesombongan yang sangat kosong. Ia merasa bahwa misinya untuk memberikan pelajaran moral kepada Randy dan juga Maya sudah mulai membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Meskipun puncak dari drama ini sebenarnya masih belum benar-benar terjadi malam ini. Manajer hotel kemudian meminta maaf secara pribadi kepada Arini atas ketidaknyamanan yang dialaminya dan menawarkan fasilitas kompensasi sebagai bentuk rasa hormat pihak hotel terhadap tamu yang sangat dihargai seperti dirinya saat ini. Arini menerima permintaan maaf tersebut dengan sangat-sangat sopan, namun ia menolak kompensasi apapun. Karena baginya kebenaran yang terungkap sudah lebih dari cukup untuk memulihkan nama baiknya di mata dunia. Ia meminta agar acara dilanjutkan kembali dengan suasana yang lebih kondusif, dan meminta agar tidak ada lagi drama yang tidak perlu, yang bisa merusak momen silaturahmi yang seharusnya berjalan dengan sangat indah.
Randy dan Maya yang kini menjadi pusat perhatian negatif memilih untuk pergi menuju sudut ruangan yang paling gelap. Berusaha menghindari tatapan menghina dari teman-teman yang tadi sempat mereka pengaruhi dengan cerita bohong. Mereka menyadari bahwa malam ini adalah sebuah bencana besar bagi kehidupan sosial mereka. Dan mereka harus segera mencari cara untuk memulihkan citra mereka yang sudah hancur berkeping-keping di lantai aula. Namun, kebencian di dalam hati Randy terhadap Arini justru semakin membara. Ia bersumpah dalam hati untuk melakukan pembalasan yang lebih kejam lagi dengan menggunakan seluruh kekuasaan finansial yang saat ini ia miliki. Arini menyadari bahwa pertarungan ini belum berakhir sepenuhnya. Karena ia tahu betul karakter Randy yang sangat keras kepala dan tidak akan pernah mau mengakui kekalahannya begitu saja di hadapan seorang wanita. Ia tetap waspada dan terus memantau situasi di sekelilingnya. Sambil menunggu kehadiran suaminya yang sebentar lagi akan memberikan kejutan yang jauh lebih besar bagi semua orang yang hadir di sana tanpa terkecuali. Cahaya dari lampu kristal di atas sana seolah memberikan dukungan bagi Arini. Menyinari wajahnya yang tampak semakin bersinar karena integritas dan juga keberanian yang ia tunjukkan secara nyata malam ini. Langkah kaki Arini yang sangat mantap membawanya kembali menuju balkon untuk melihat pemandangan kota yang sangat indah. Ia merasa bangga karena telah berhasil mempertahankan martabatnya tanpa harus merendahkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa setiap tindakan yang ia ambil malam ini adalah langkah strategis untuk membersihkan namanya dari segala macam fitnah masa lalu yang selama ini menghantui kehidupannya yang damai bersama Adrian tercinta. Kemenangan kecil ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran yang akan ia lakukan terhadap semua unsur korupsi dan ketidakjujuran yang ada di dalam lingkaran pertemanan lamanya yang sangat beracun dan penuh kepalsuan. Malam semakin larut, namun energi di dalam hotel mewah tersebut justru terasa semakin meningkat seiring dengan antisipasi terhadap tamu kehormatan yang identitasnya masih dirahasiakan oleh pihak penyelenggara reuni sekolah tersebut. Arini tersenyum tipis sambil memegang ponselnya. Ia baru saja menerima pesan dari Adrian yang mengatakan bahwa ia sudah memasuki area parkir hotel dengan kendaraan yang sangat istimewa miliknya. Badai yang sesungguhnya akan segera datang untuk menghancurkan segala macam bentuk kesombongan yang tersisa. Dan Arini sudah siap untuk menyambutnya dengan tangan terbuka dan juga dengan hati yang sangat penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Setiap helai kain dari gaun birunya tertiup angin malam dengan lembut, menciptakan gambaran seorang wanita yang sangat tangguh di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan dan juga penuh dengan ketidakpastian sosial. Arini adalah perwujudan dari keadilan yang selama ini tertunda. Dan malam ini ia akan memastikan bahwa keadilan tersebut akan ditegakkan dengan cara yang paling elegan yang pernah disaksikan oleh mata manusia. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam telah membentuknya menjadi pribadi yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kata-kata kasar atau tindakan licik dari orang-orang kecil yang hanya memikirkan harta. Benda saja, kesabaran Arini adalah kekuatannya yang paling besar. Dan ia telah menggunakan kesabaran itu untuk menyusun rencana yang sangat rapi, guna mengungkap jati diri orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik topeng kesuksesan. Ia menatap bintang-bintang di langit yang seolah-olah berkedip memberikan kode bahwa segalanya akan berjalan sesuai dengan rencana besar yang sudah ia siapkan bersama dengan suaminya yang sangat berkuasa itu. Momen epik yang akan mengubah sejarah hidupnya dan juga sejarah hidup semua orang di aula tersebut sudah berada di depan mata. Dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya sekarang. Randy merasa amarahnya sudah mencapai titik didih yang sangat berbahaya setelah skandal gelang berlian palsu milik istrinya terungkap dengan sangat jelas di depan publik yang hadir malam itu. Ia merasa harga dirinya sebagai pemimpin cabang sebuah institusi keuangan ternama telah diinjak-injak oleh seorang wanita, yang selama ini ia anggap tidak memiliki kekuatan finansial sama sekali dalam hidupnya yang sederhana. Dengan napas yang memburu dan wajah yang memerah padam karena rasa malu yang mendalam. Ia memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir yang jauh lebih personal dan menyakitkan demi memulihkan dominasi sosialnya yang kini sedang terancam hancur berantakan secara total. Ia melangkah mendekat ke arah Arini dengan tatapan mata yang penuh dengan kebencian.
seolah-olah ingin menelan wanita itu hidup-hidup di tengah kerumunan teman-teman alumni yang mulai berbisik-bisik tidak jelas. Randy mulai tertawa mengejek dengan suara yang sangat keras. Sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa frustrasi yang sedang berkecamuk hebat di dalam lubuk hatinya yang terdalam saat ini. Ia menunjuk ke arah Arini dan bertanya dengan nada yang sangat merendahkan tentang keberadaan suami Arini yang sedari tadi tidak menampakkan batang hidungnya sama sekali di acara reuni yang sangat megah dan sangat bergengsi ini. Randy mengatakan bahwa ia sangat meragukan keberadaan suami Arini yang selalu dibanggakan sebagai sosok pria yang sangat hebat dan penuh dengan integritas dalam setiap ucapan wanita yang dianggapnya sombong tersebut. Ia berasumsi bahwa suami Arini hanyalah seorang pengecut yang merasa sangat malu untuk menampakkan wajahnya di depan para pengusaha sukses karena ia sadar akan status sosialnya yang sangat rendah sekali. Randy bahkan berani bertaruh di depan semua orang bahwa suami Arini kemungkinan besar hanyalah seorang supir atau buruh kasar yang bahkan tidak sanggup untuk membeli setelan jas yang layak untuk acara malam ini. Maya yang berada di samping Randy segera menangkap sinyal untuk ikut memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar pedas yang sangat menusuk hati bagi siapapun yang mendengarnya dengan penuh rasa empati. Ia mencibir bahwa mungkin suami Arini sedang sibuk mengendarai kendaraan umum di jalanan yang berdebu demi mendapatkan beberapa keping koin untuk membayar cicilan rumah mereka yang sangat sederhana sekali. Tawa mengejek kembali meledak dari kelompok pendukung Randy. Mereka seolah-olah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka untuk merendahkan Arini setelah sempat terpojok oleh fakta rekaman kamera pengawas yang sangat memalukan bagi pihak mereka beberapa waktu yang lalu. Ketegangan di dalam aula tersebut semakin meningkat ketika Randy mulai menawarkan sebuah bantuan yang sebenarnya adalah bentuk penghinaan yang sangat nyata terhadap harga diri Arini sebagai seorang wanita yang mandiri. Ia mengatakan bahwa karena ia merasa sangat kasihan melihat kondisi Arini yang dianggapnya sangat memprihatinkan. Ia bersedia memberikan pekerjaan sebagai sekretaris pribadi di kantor cabangnya dengan gaji yang cukup lumayan. Randy menambahkan bahwa posisi tersebut sangat cocok bagi Arini, karena ia hanya perlu mengikuti perintahnya sepanjang hari, dan tidak perlu menggunakan otaknya yang dianggapnya sudah sangat berkarat karena terlalu lama hidup dalam lingkungan kemiskinan yang menyedihkan. Arini hanya menatap Randy dengan sebuah senyuman tipis yang sangat sulit diartikan. Sebuah senyuman yang mengandung kombinasi antara rasa geli yang mendalam dan juga rasa kasihan terhadap kebodohan pria tersebut. Ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau rasa sakit hati, meskipun setiap kata yang diucapkan oleh Randy dirancang khusus untuk menghancurkan mentalitasnya di depan umum dengan cara yang kejam. Keheningan batin Arini justru menjadi perisai yang sangat kuat, membuat semua serangan verbal dari Randy membalas kembali kepada dirinya sendiri, tanpa memberikan dampak apapun pada ketenangan jiwa wanita yang sangat cerdas dan tangguh tersebut. Ia kemudian menjawab dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki daya tekan yang sangat kuat, sehingga mampu membungkam suara tawa mengejek dari orang-orang di sekitarnya dengan sangat seketika dalam waktu singkat. Arini berkata bahwa ia sangat berterima kasih atas tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Randy. Namun ia merasa bahwa gaji yang ditawarkan tersebut tidak akan cukup untuk membayar pajak bulanan saja. Kalimat ini diucapkan dengan nada yang sangat datar tanpa ada maksud untuk menyombongkan diri. Namun dampaknya terasa seperti sebuah ledakan besar yang mengguncang ego Randy, yang selama ini merasa dirinya sudah sangat kaya raya. Randy tertegun sejenak mendengar pernyataan Arini. Ia mencoba mencerna apakah wanita di depannya ini sedang berhalusinasi, atau memang benar-benar sudah gila karena tekanan sosial yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian malam ini. Ia kemudian membalas dengan nada yang semakin tinggi, menuduh Arini sedang mencoba membangun sebuah fatamorgana kesuksesan untuk menutupi kegagalannya yang sudah sangat nyata terlihat dari pakaian yang ia kenakan sekarang. Randy mengatakan bahwa tidak ada satupun orang di ruangan ini yang akan percaya pada omong kosong Arini tentang kekayaan atau tentang posisi suaminya yang sangat berkuasa di dunia bisnis internasional saat ini. Maya ikut menimpali dengan mengatakan bahwa Arini adalah seorang pembohong besar yang hanya ingin mencari perhatian dari para pria sukses yang hadir di acara reuni sekolah ini demi keuntungan pribadi. Ia menuduh Arini sengaja datang sendirian,
agar bisa menggoda suami-suami orang lain dengan cerita sedih tentang kehidupannya yang malang dan penuh dengan penderitaan ekonomi yang tidak pernah kunjung usai setiap harinya. Tuduhan keji ini membuat suasana di sekitar mereka menjadi semakin panas. Beberapa teman wanita mulai menatap Arini dengan pandangan curiga dan penuh dengan prasangka buruk yang tidak memiliki dasar hukum atau fakta yang kuat sama sekali. Arini tetap berdiri dengan tegak. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat jam digital yang menunjukkan bahwa waktu penantiannya hampir berakhir dan sebuah perubahan besar akan segera terjadi di dalam aula hotel ini. Ia menatap mata Randy dengan penuh keyakinan dan berkata bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena waktu akan segera menjawab semua keraguan yang ada dengan sangat jujur. Arini menginformasikan kepada semua orang bahwa suaminya baru saja mengirimkan pesan singkat yang menyatakan bahwa ia sudah berada di depan lobi hotel dan sedang berjalan masuk menuju ke arah ruangan ini. Mendengar pengumuman tersebut, Randy justru semakin merasa di atas angin, karena ia merasa sebentar lagi ia akan mendapatkan bukti nyata bahwa suami Arini hanyalah orang biasa yang tidak berarti. Ia mengajak semua orang untuk pergi menuju pintu masuk aula, agar bisa menyambut sang pahlawan yang selama ini disembunyikan oleh Arini dengan penuh rahasia dan penuh dengan berbagai macam kebohongan publik. Randy bahkan berencana untuk memberikan beberapa lembar uang kertas kepada suami Arini, sebagai uang tip karena sudah mau datang menjemput istrinya yang dianggapnya sebagai beban sosial bagi teman-teman seangkatannya yang lain malam itu. Kerumunan orang mulai bergerak menuju arah pintu masuk, menciptakan sebuah lorong manusia yang penuh dengan rasa ingin tahu, dan juga penuh dengan semangat untuk melihat sebuah drama penghinaan yang epik. Arini berjalan di tengah-tengah mereka dengan penuh ketenangan. Langkah kakinya tidak ragu sedikit pun, karena ia tahu bahwa kebenaran yang akan terungkap akan menghancurkan segala macam bentuk keangkuhan manusia. Ia merasa bangga karena Adrian, suaminya, selalu bisa diandalkan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang sangat berkelas tanpa perlu mengeluarkan banyak kata-kata yang tidak berguna bagi siapapun yang sedang mendengarkan mereka dengan penuh rasa ingin tahu yang sangat besar di dalam benaknya. Arini membayangkan wajah Randy ketika ia menyadari siapa sosok pria yang sebenarnya akan masuk ke dalam ruangan ini melalui pintu besar yang berlapis emas tersebut dalam beberapa detik lagi. Ia merasa bahwa pelajaran yang paling berharga bagi seorang pria yang sombong adalah ketika ia menyadari bahwa orang yang ia hina ternyata berada jauh di atas level kemampuannya secara finansial. Arini tidak ingin membalas dendam dengan cara yang kasar. Ia hanya ingin dunia melihat bahwa integritas dan kesabaran akan selalu memenangkan pertarungan melawan keserakahan dan juga melawan segala macam bentuk kesombongan yang bersifat sangat sementara. Suasana di depan pintu masuk aula kini menjadi sangat-sangat sunyi. Semua orang menahan napas. Mereka masing-masing, sambil menatap ke arah pintu kayu jati besar yang masih tertutup rapat dengan sangat kokohnya. Randy berdiri di barisan paling depan dengan tangan yang bersedekap. Wajahnya masih menunjukkan seringai kemenangan yang sangat menjengkelkan bagi siapapun yang melihatnya dengan hati nurani yang masih berfungsi secara normal. Ia merasa sangat yakin bahwa malam ini akan menjadi malam terbaik dalam hidupnya karena ia berhasil menjatuhkan Arini secara total di hadapan seluruh teman-teman sekolahnya dari masa lalu yang sangat jauh sekali. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat mantap dan berwibawa dari arah luar. Suara sepatu kulit berkualitas tinggi yang membentur lantai marmer dengan irama yang sangat teratur dan penuh dengan kekuatan maskulin. Getaran dari langkah kaki tersebut seolah-olah mampu menembus pintu kayu yang tebal, memberikan sinyal kehadiran seseorang yang memiliki pengaruh sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun di dunia. Arini menarik napas panjang. Ia mengenali irama langkah kaki itu dengan sangat baik, karena itulah suara pria yang selalu memberikan perlindungan dan kasih sayang tulus kepadanya selama bertahun-tahun dalam pernikahan mereka yang sangat harmonis sekali. Pintu utama perlahan-lahan terbuka, menyingkapkan sosok pria yang berdiri tegak dengan setelan jas hitam yang sangat elegan. Buatan tangan dari penjahit terbaik di Italia yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Cahaya lampu dari luar ruangan membuat sosoknya terlihat seperti siluet yang sangat perkasa, menciptakan aura kepemimpinan yang sangat luar biasa kuat,
hingga membuat beberapa orang di dalam aula merasa gemetar secara tiba-tiba. Wajahnya yang tampan dengan garis rahang yang tegas menunjukkan karakter seorang pria yang sudah terbiasa menghadapi tantangan besar dalam dunia bisnis global yang penuh dengan berbagai macam risiko dan persaingan yang sangat kejam sekali. Randy yang tadinya sudah menyiapkan kata-kata penghinaan, seketika membeku di tempatnya berdiri. Lidahnya terasa keluh, dan tenggorokannya mendadak menjadi sangat kering, seolah-olah semua cairan di dalam tubuhnya telah menghilang begitu saja dalam sekejap. Ia mengenali wajah pria tersebut dari berbagai sampul majalah bisnis internasional dan berita ekonomi sebagai salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di seluruh wilayah Asia Tenggara saat ini. Matanya terbelalak karena rasa terkejut yang sangat luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan dalam mimpinya yang paling liar, sekalipun bahwa suami Arini adalah sosok yang sangat ia puja dan ia takuti selama ini. Adrian melangkah masuk ke dalam ruangan dengan penuh wibawa. Matanya langsung mencari keberadaan Arini di antara kerumunan orang-orang yang kini hanya bisa terdiam membisu karena rasa terkejut yang sangat mendalam sekali. Begitu ia melihat istrinya, wajahnya yang tadi terlihat dingin dan sangat kaku, seketika berubah menjadi lembut dengan sebuah senyuman hangat yang hanya diberikan khusus untuk wanita yang sangat ia cintai itu. Ia berjalan mendekati Arini tanpa mempedulikan tatapan mata ribuan orang yang sedang menonton mereka dengan penuh rasa tidak percaya, dan juga penuh dengan rasa ingin tahu yang sangat besar mengenai hubungan mereka yang sebenarnya. Ia merangkul pundak Arini dengan sangat posesif namun lembut. Sebuah gerakan yang menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa wanita ini adalah miliknya yang paling berharga dan tidak ada yang boleh menyakitinya sama sekali. Adrian kemudian bertanya dengan suara baritonnya yang sangat tenang, apakah Arini sudah menyelesaikan urusannya di sini, dan apakah ia ingin segera pulang karena malam sudah semakin larut sekali. Arini mengangguk pelan sambil tersenyum. Ia merasa semua beban yang ia pikul selama beberapa jam terakhir telah menguap. Begitu saja setelah melihat kehadiran suaminya yang sangat luar biasa hebat dan penuh dengan wibawa tersebut. Sebelum mereka melangkah pergi, Adrian menoleh ke arah Randy yang masih berdiri mematung dengan wajah yang pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat hantu di tengah siang bolong yang sangat terik. Adrian menatap Randy dengan pandangan yang sangat tajam. Seolah-olah ia bisa membaca semua pikiran kotor dan semua tindakan buruk yang telah dilakukan oleh pria tersebut terhadap istrinya malam ini. Suasana di sekitar mereka menjadi sangat dingin secara tiba-tiba. Tidak ada satupun orang yang berani mengeluarkan suara, atau bahkan sekadar berbisik, karena mereka merasa sedang berada di bawah tekanan energi yang sangat kuat sekali. Adrian berkata dengan suara yang sangat tegas bahwa ia sangat menghargai undangan reuni ini. Namun ia merasa sangat kecewa dengan kualitas moral beberapa orang yang hadir di acara yang megah ini. Ia menyebutkan bahwa ia akan mempertimbangkan kembali semua kerjasama bisnis antara perusahaannya dengan bank tempat Randy bekerja setelah melihat bagaimana perilaku pimpinannya yang sangat tidak memiliki etika profesional sama sekali. Pernyataan singkat dari Adrian ini terasa seperti sebuah vonis hukuman mati bagi karier cemerlang yang selama ini dibanggakan oleh Randy di depan seluruh teman-teman alumninya yang juga sedang menonton drama kehidupan nyata ini. Randy mencoba untuk berbicara namun suaranya hanya keluar berupa bisikan yang sangat tidak jelas. Ia ingin meminta maaf, namun rasa malu dan juga rasa takutnya jauh lebih besar daripada keberaniannya saat ini. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah membawanya menuju lubang kehancuran yang sangat dalam, dan mungkin ia tidak akan pernah bisa bangkit kembali dari keterpurukan yang sangat menyakitkan ini nantinya. Maya yang berada di sampingnya pun hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam. Ia merasa sangat kecil dan tidak berarti di depan kemewahan dan juga di depan wibawa nyata yang dipancarkan oleh pasangan Arini dan Adrian. Arini menatap Randy untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang penuh dengan ketenangan. Ia tidak merasa menang di atas penderitaan orang lain, melainkan ia merasa lega karena kebenaran telah ditegakkan dengan semestinya. Ia menyadari bahwa setiap orang pada akhirnya akan memanen apa yang telah mereka tanam dalam kehidupan ini. Baik itu kebaikan maupun keburukan yang telah mereka lakukan kepada sesama manusia lainnya, dengan langkah yang sangat anggun dan penuh dengan martabat.
Arini berjalan meninggalkan aula hotel tersebut di samping suaminya. Meninggalkan semua kepalsuan, dan juga semua kesombongan yang kini telah hancur berkeping-keping tanpa sisa sedikit pun. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di acara reuni sekolah tersebut. Sebuah malam di mana pelajaran tentang kehidupan diberikan dengan cara yang sangat epik sekali. Arini telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang kita tunjukkan kepada dunia luar, melainkan pada apa yang kita simpan di dalam hati dan juga dalam integritas diri kita sendiri. Mereka berjalan keluar menuju lobi hotel di mana sebuah kejutan besar lainnya sudah menunggu untuk mengakhiri drama malam ini, dengan sebuah penutup yang sangat spektakuler dan juga penuh dengan makna yang mendalam. Seluruh aula kini terdiam dalam keheningan yang begitu mencekam seolah-olah waktu telah berhenti berputar tepat pada saat Adrian melangkah masuk dengan aura kekuasaan yang sangat luar biasa dahsyat. Cahaya lampu kristal yang memantul di atas setelan jas mahalnya menciptakan kesan bahwa ia adalah sosok yang tidak tersentuh oleh drama remeh-temeh yang baru saja terjadi di dalam ruangan tersebut. Semua mata terpaku pada setiap gerakan tubuhnya, yang sangat tenang namun menyimpan kekuatan yang mampu mengguncang fondasi dunia bisnis internasional. Hanya dengan satu kata saja yang keluar dari bibirnya yang sangat tegas itu. Randy berdiri mematung dengan wajah yang benar-benar pucat pasi seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur karena ia sangat mengenali siapa sosok pria yang kini merangkul Arini tersebut. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, karena ketakutan yang luar biasa mengingat bahwa perusahaan tempatnya bekerja sedang berusaha keras mendapatkan kucuran dana segar dari konsorsium yang dipimpin oleh Adrian sendiri. Kesadaran bahwa ia baru saja menghina istri dari orang yang memegang kendali atas masa depan karirnya membuat keringat dingin mulai mengalir deras di seluruh permukaan kulitnya yang mendadak terasa sangat gatal dan juga sangat panas. Maya yang tadi sangat sombong kini hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam sambil mencoba untuk menyembunyikan tangannya yang gemetar hebat, karena rasa malu yang sangat tidak tertahankan di depan semua orang yang ada. Ia menyadari bahwa segala perhiasan berlian yang selama ini ia banggakan tidak ada artinya sama sekali, jika dibandingkan dengan kehadiran seorang pria yang memiliki pengaruh sebesar gunung di hadapannya saat ini. Rasa iri hati yang tadi berkobar kini berubah menjadi rasa ngeri yang sangat mendalam karena ia menyadari bahwa tindakannya memfitnah Arini mungkin akan berujung pada kehancuran ekonomi keluarganya secara sangat total. Adrian tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk memberikan penjelasan yang penuh dengan kebohongan karena ia sudah mengetahui semua kejadian yang terjadi di dalam aula tersebut melalui laporan dari asisten keamanannya. Ia menatap Randy dengan pandangan mata yang sangat tajam dan dingin. Seolah-olah ia sedang menatap sebuah objek yang sangat tidak penting yang hanya akan membuang-buang waktu berharganya yang sangat mahal. Suara baritonnya yang sangat tenang mulai terdengar di seluruh penjuru ruangan, memberikan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan bagi semua alumni yang hadir tentang siapa sebenarnya sosok Arini di dalam hierarki perusahaan global yang ia pimpin tersebut. Ia menjelaskan bahwa Arini bukanlah seorang pegawai rendahan, seperti yang dituduhkan oleh Randy, melainkan seorang penasihat keuangan strategis utama, yang keputusannya sangat menentukan arah investasi triliunan rupiah di berbagai belahan dunia. Adrian menambahkan bahwa kehadiran Arini di acara reuni ini sebenarnya adalah untuk melihat kejujuran para mantan rekan sekolahnya sebelum ia memberikan rekomendasi akhir mengenai kerjasama bisnis yang sangat krusial. Mendengar hal itu, beberapa teman yang tadi ikut menghina Arini merasa dunia mereka seakan runtuh karena mereka baru saja menutup pintu rezeki yang sangat besar hanya demi mendapatkan validasi sosial dari seorang Randy. Manajer hotel yang tadi sempat bersikap netral kini berlari kecil mendekati Adrian dengan sikap yang sangat tunduk dan penuh dengan penghormatan yang sangat berlebihan di mata para tamu undangan lainnya. Ia meminta maaf berkali-kali atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera memerintahkan stafnya untuk menyiapkan jalur khusus bagi Adrian dan istrinya agar mereka bisa meninggalkan hotel dengan sangat nyaman. Perubahan sikap ini menjadi pemandangan yang sangat ironis bagi Randy, yang menyadari bahwa uangnya yang dianggap banyak ternyata sama sekali tidak memiliki kekuatan jika dibandingkan dengan pengaruh politik dan ekonomi yang dimiliki oleh suami Arini tercinta.
Adrian kemudian mengambil ponsel pribadinya dan melakukan sebuah panggilan singkat yang membuat seluruh suasana di dalam aula tersebut menjadi semakin tegang dan dipenuhi dengan rasa penasaran yang sangat luar biasa besar. Ia berbicara dengan nada yang sangat lugas kepada seseorang di ujung telepon mengenai pembatalan kontrak pembangunan infrastruktur yang sedang diperjuangkan oleh kantor cabang yang dipimpin oleh Randy dengan penuh manipulasi data. Setiap kata yang diucapkan oleh Adrian terasa seperti paku yang dipukul tepat ke arah jantung karir Randy. Memastikan bahwa pria sombong itu tidak akan memiliki tempat lagi dalam industri perbankan yang sangat kompetitif dan kejam. Setelah menutup telepon, Adrian mengajak Arini untuk segera melangkah keluar dari ruangan yang penuh dengan energi negatif tersebut menuju lobi hotel yang kini sudah steril dari gangguan publik. Di luar pintu kaca hotel yang sangat mewah itu, sebuah kendaraan yang sangat luar biasa menawan sudah menunggu dengan lampu yang berkedip menyambut kehadiran sang pemilik yang sangat dihormati. Kendaraan itu bukanlah sebuah mobil mewah biasa yang sering terlihat di jalanan ibu kota, melainkan sebuah mahakarya otomotif langka yang harganya mampu membeli beberapa unit rumah mewah di kawasan paling elit, tanpa perlu mencicil sedikit pun. Mobil tersebut adalah sebuah Koenigsegg Jesko dengan balutan warna hitam karbon yang sangat mengkilap, memancarkan aura kecepatan dan kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di planet bumi ini sekarang. Pintu mobil yang terbuka secara unik ke arah atas menambah kesan futuristik dan sangat eksklusif, membuat semua orang yang melihatnya dari kejauhan merasa sangat terpukau dan juga merasa sangat tidak percaya. Arini melangkah dengan sangat anggun menuju mobil tersebut. Sementara Adrian tetap memegang tangannya dengan sangat protektif untuk memastikan istrinya merasa aman dari gangguan mata-mata lapar yang masih terus menatap mereka dengan penuh rasa iri. Beberapa teman alumni yang merasa sangat penasaran mengikuti mereka hingga ke teras depan hotel, hanya untuk melihat pemandangan yang akan terus menghantui ingatan mereka selama sisa hidup mereka yang sangat biasa saja. Mereka melihat bagaimana seorang Arini yang tadi mereka remehkan kini masuk ke dalam kabin mobil yang sangat mewah dengan gerakan yang sangat alami seolah ia sudah sangat terbiasa. Kesadaran bahwa Arini adalah nyonya besar dari sebuah kekaisaran bisnis yang sangat luas, membuat mereka merasa sangat bodoh karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan seorang wanita yang memiliki hati sangat emas. Randy mencoba mengejar hingga ke depan pintu lobi dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia ingin bersujud memohon ampun, agar Adrian tidak menghancurkan hidupnya yang kini sudah berada di ujung tanduk yang sangat tajam. Namun langkahnya segera dihentikan oleh dua orang pengawal pribadi Adrian yang berbadan besar dan memiliki tatapan mata yang sangat mengancam siapapun yang berani mendekati sang pemimpin besar. Randy hanya bisa menangis sesenggukan di pinggir jalan, menyadari bahwa semua harta dan kesombongan yang ia kumpulkan selama 10 tahun terakhir telah lenyap dalam waktu kurang dari satu malam yang sangat penuh dengan drama tragis ini. Maya yang menyusul di belakang Randy hanya bisa berdiri mematung, sambil menatap ke arah knalpot mobil mewah yang mulai menyala dengan suara raungan mesin yang sangat merdu, namun terasa sangat mengintimidasi batinnya. Ia merasa sangat kecil di tengah kemegahan malam ini, menyadari bahwa ia hanyalah seorang pemeran pembantu dalam skenario kehidupan Arini yang jauh lebih besar dan juga jauh lebih mulia. Segala fitnah yang ia lemparkan tadi kini berbalik menghancurkan jiwanya sendiri, meninggalkan rasa hampa yang sangat mendalam dan juga rasa penyesalan yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu yang terus berjalan maju secara perlahan. Adrian menoleh ke arah istrinya yang duduk di kursi penumpang dan bertanya dengan penuh perhatian, apakah ia merasa senang dengan hasil dari pertemuan yang sangat menguras emosi ini di hotel mewah tadi? Arini tersenyum dan menjawab bahwa ia tidak merasa senang melihat penderitaan orang lain. Namun ia merasa sangat lega karena akhirnya ia bisa melepaskan beban masa lalu yang selama ini menghambat pertumbuhannya. Ia merasa bahwa malam ini adalah sebuah penutupan bagi babak lama yang penuh dengan kepahitan, dan sekaligus menjadi pembukaan bagi babak baru yang penuh dengan cahaya kebahagiaan. Bersama pria yang sangat tulus mencintainya dengan sepenuh hati yang sangat murni, mobil super itu mulai bergerak perlahan meninggalkan area hotel, memecah kesunyian malam dengan suara mesin yang sangat bertenaga, namun tetap halus.
memberikan kesan wibawa yang sangat sulit untuk ditandingi oleh kendaraan lainnya. Arini menatap ke arah luar jendela, melihat siluet hotel yang semakin lama semakin menjauh. Seiring dengan hilangnya rasa benci yang mungkin sempat tersisa di dalam hartanya yang sangat lembut dan pemaaf. Ia menyadari bahwa membalas keburukan dengan kebaikan adalah cara terbaik untuk menunjukkan kualitas diri yang sesungguhnya tanpa perlu merendahkan martabat orang lain secara berlebihan dan juga tidak secara brutal di depan umum yang ramai. Di dalam aula, teman-teman alumni yang masih tertinggal kini mulai sibuk memperbincangkan kejadian yang baru saja mereka saksikan dengan penuh antusiasme yang sangat berlebihan dan juga penuh dengan berbagai macam spekulasi liar. Banyak dari mereka yang merasa sangat malu karena tadi sempat ikut menertawakan Arini. Dan kini mereka mulai mencari cara untuk bisa menghubungi Arini kembali agar bisa meminta maaf secara pribadi nantinya. Namun mereka sadar bahwa Arini yang sekarang sudah berada di level yang sangat berbeda. Ia bukan lagi gadis sederhana yang mudah untuk didekati atau dimanfaatkan demi kepentingan finansial mereka yang sangat sempit dan juga sangat egois sekali. Randy masih terduduk di lantai lobi hotel dengan pandangan mata yang kosong. Ia melihat kartu nama emas yang tadi ia berikan kepada Arini kini tergeletak di atas lantai yang sangat kotor tersebut. Kartu itu kini hanyalah sebuah potongan kertas yang tidak berharga. Mewakili kehancuran total dari segala ambisi dan juga kesombongan yang selama ini. Ia bangun di atas penderitaan batin, seorang wanita yang tulus. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang diraih dengan cara menginjak orang lain tidak akan pernah bertahan lama, karena alam semesta akan selalu memiliki caranya sendiri untuk mengembalikan keseimbangan moral yang sempat hilang karena keserakahan manusia yang sangat buta. Pihak manajemen bank tempat Randy bekerja segera mendapatkan berita tentang insiden ini melalui media sosial yang dengan sangat cepat menyebarkan video rekaman saat Adrian mengonfrontasi Randy di tengah acara reuni sekolah tersebut. Dewan Komisaris segera mengadakan rapat darurat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Randy demi menjaga nama baik institusi mereka dari skandal moral yang sangat memalukan dan juga sangat merusak citra perusahaan. Karir yang dibanggakan oleh Randy kini benar-benar telah berakhir dengan cara yang sangat tragis. Meninggalkan tumpukan utang dan juga berbagai macam masalah hukum yang akan menghantui hidupnya selama bertahun-tahun yang akan datang, tanpa ada bantuan dari siapapun lagi. Arini merasa bahwa perjalanan malam ini memberinya pelajaran yang sangat berharga tentang arti dari kekuatan yang sebenarnya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki di dalam rekening bank yang sangat besar. Kekuatan sejati adalah tentang kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Integritas untuk tidak membalas dendam dengan cara yang rendah. Dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Ia merasa sangat bersyukur memiliki Adrian di sampingnya. Seorang pria yang tidak hanya memberinya kemewahan materi, namun juga memberinya perlindungan moral dan dukungan emosional yang sangat ia butuhkan selama menjalani kehidupannya yang sangat kompleks ini. Adrian memacu mobilnya dengan kecepatan yang lebih tinggi saat memasuki jalan tol yang sepi. Merasakan kebebasan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh istrinya setelah berhasil melewati badai emosi yang sangat hebat. Ia tahu bahwa Arini adalah wanita yang sangat luar biasa, dan ia akan terus memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang yang berani merendahkan atau menyakiti istrinya selama ia masih hidup. Kehangatan di dalam kabin mobil yang mewah itu menjadi kontras yang sangat indah dengan dinginnya suasana di luar sana. Menciptakan sebuah ruang pribadi yang sangat sakral bagi pasangan yang baru saja memenangkan pertempuran moral yang sangat epik sekali. Malam itu akhirnya mulai berganti menuju pagi. Namun, cerita tentang pertemuan reuni sekolah tersebut akan terus menjadi legenda di antara para alumni yang hadir dan akan terus dibicarakan selama bertahun-tahun ke depan. Arini telah meninggalkan jejak yang sangat mendalam tentang bagaimana seorang wanita yang kuat seharusnya bersikap saat menghadapi penghinaan dari orang-orang yang merasa diri mereka lebih hebat daripada orang lain di sekitarnya. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Dan keadilan akan selalu ditegakkan bagi mereka yang memiliki hati yang murni dan keberanian untuk tetap berdiri tegak di tengah terpaan angin kesombongan yang sangat kencang dan juga sangat menyesatkan bagi banyak jiwa manusia.
Cahaya fajar mulai mengintip dari ufuk timur saat mobil mereka sampai di gerbang kediaman pribadi mereka yang sangat luas dan asri. Menandai berakhirnya sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai drama kehidupan. Arini turun dari mobil dengan senyuman yang sangat damai. Ia menatap ke langit yang cerah dan merasakan bahwa hari esok akan membawa banyak sekali peluang baru yang jauh lebih bermakna. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu yang kelam. Karena ia telah menemukan kekuatannya sendiri di dalam cinta yang tulus dan juga di dalam integritas yang tidak akan pernah bisa goyah oleh badai. Sebesar apapun yang datang di masa depan nanti selamanya. Di dalam kabin mobil yang sangat kedap suara itu, Arini menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti hamparan berlian asli yang jauh lebih berharga daripada semua perhiasan palsu yang dipamerkan Maya di hotel tadi. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tas tangannya yang sederhana. Meninjau kembali berkas-berkas digital yang berisi bukti pelanggaran prosedur perbankan yang dilakukan oleh Randy selama menjabat sebagai kepala cabang bank tersebut secara tidak sah. Arini menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah bermaksud jahat. Namun sebagai seorang analis profesional, ia memiliki kewajiban moral untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang bisa merugikan masyarakat luas yang menabung di bank tersebut demi masa depan keluarga mereka. Adrian sesekali melirik istrinya dengan rasa bangga yang luar biasa, karena ia tahu betapa sulitnya Arini menahan diri untuk tidak membalas hinaan Randy dengan kemarahan yang meledak-ledak di depan publik tadi. Ia menggenggam tangan Arini dengan sangat lembut, memberikan kehangatan yang sangat menenangkan di tengah dinginnya malam yang penuh dengan gejolak emosi yang sangat melelahkan bagi jiwa yang sangat tulus itu. Sebagai pemilik utama dari grup investasi yang membawahi bank tersebut, Adrian sebenarnya sudah lama memantau kinerja Randy yang penuh dengan kecurangan. Namun ia sengaja menunggu waktu yang paling tepat, agar hukuman yang diterima pria itu benar-benar memberikan efek jera yang sangat mendalam dan sangat adil. Sementara itu, di aula hotel yang kini suasananya berubah menjadi sangat kacau, Randy baru saja menerima sebuah surat elektronik resmi yang menyatakan bahwa otoritas keuangan telah membekukan seluruh aset pribadinya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah kini berubah menjadi sangat pucat. Seolah-olah seluruh sirkulasi darah di tubuhnya berhenti mengalir. Saat ia menyadari bahwa kejayaannya telah runtuh, hanya dalam hitungan menit saja, Maya yang berada di sampingnya mulai menjerit histeris ketika menyadari bahwa rumah mewah dan semua barang bermerek yang ia miliki mungkin akan segera disita oleh pihak berwajib sebagai bagian dari proses pengembalian kerugian negara yang sangat besar. Beberapa petugas dari Departemen Kepatuhan Internal Bank segera datang ke hotel tersebut untuk menjemput Randy, guna dimintai keterangan secara intensif mengenai dugaan pemberian kredit fiktif kepada beberapa perusahaan cangkang miliknya sendiri. Teman-teman alumni yang tadinya memuja Randy kini justru berbondong-bondong menjauh. Bahkan ada beberapa yang terang-terangan mencemooh kegagalan pria tersebut dengan nada suara yang sangat pedas dan juga penuh dengan nada kebencian yang mendalam. Mereka tidak ingin terseret dalam skandal hukum yang sangat memalukan tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk menyelamatkan reputasi masing-masing dengan cara memutus hubungan pertemanan secara sepihak dan sangat kasar kepada Randy serta istrinya. Arini menghela napas panjang saat mobil super mereka melaju dengan kecepatan yang sangat stabil menuju kediaman pribadi mereka yang tenang di daerah perbukitan yang sangat asri dan juga sangat jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia menjelaskan kepada Adrian bahwa ia sebenarnya merasa sedikit sedih melihat bagaimana seseorang yang memiliki potensi besar seperti Randy bisa hancur hanya karena tidak mampu mengendalikan keserakahan dan juga rasa bangga yang berlebihan. Adrian menanggapi dengan bijak bahwa kekuasaan tanpa integritas moral hanyalah sebuah bangunan pasir yang akan segera runtuh saat diterjang oleh ombak kebenaran yang sangat kuat dan tidak akan pernah bisa dihindari oleh siapapun di dunia. Keesokan paginya, berita mengenai penangkapan seorang kepala cabang bank ternama karena kasus penggelapan dana menjadi topik utama di berbagai media massa nasional maupun internasional yang sangat berpengaruh bagi opini publik secara luas saat itu. Nama Arini sama sekali tidak disebutkan dalam berita tersebut.
Karena ia lebih memilih untuk tetap berada di balik layar sebagai sosok yang menegakkan keadilan tanpa perlu mencari pengakuan dari orang lain di sekitarnya. Ia merasa bahwa kepuasan batin yang ia dapatkan dari menegakkan aturan hukum jauh lebih berharga daripada popularitas sesaat yang seringkali menyesatkan banyak orang untuk berbuat hal yang sangat sombong dan merugikan orang lain. Maya mencoba menghubungi Arini melalui telepon dengan nada suara yang sangat memelas. Ia memohon agar Arini bersedia membujuk suaminya untuk mencabut laporan hukum yang telah diajukan kepada pihak berwajib demi masa depan anak-anak mereka nantinya. Namun, Arini menjawab dengan sangat tegas bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah mereka lakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun selama ini. Arini menekankan bahwa keadilan tidak bisa ditawar dengan alasan emosional semata, karena ada banyak orang lain yang telah menjadi korban dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh Randy selama menjabat sebagai pimpinan di bank itu. Di rumahnya yang sangat nyaman, Arini duduk di teras sambil menikmati secangkir teh hangat dan melihat pemandangan taman yang bunga-bunganya mulai bermekaran dengan sangat indahnya seiring dengan terbitnya matahari yang sangat cerah di ufuk timur. Ia merasa bahwa dirinya telah berhasil melewati ujian karakter yang sangat berat. Dan kini ia siap untuk melanjutkan hidupnya dengan visi yang jauh lebih besar untuk kemanusiaan dan kebaikan bersama masyarakat. Adrian datang menghampirinya dengan membawa kabar bahwa yayasan sosial yang mereka bangun baru saja mendapatkan izin resmi untuk mulai beroperasi dalam memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di daerah terpencil. Percakapan mereka pagi itu penuh dengan rencana-rencana positif tentang bagaimana menggunakan kekayaan dan pengaruh yang mereka miliki untuk memberikan dampak nyata bagi perubahan sosial yang jauh lebih baik bagi bangsa dan juga negara tercinta. Arini menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah terletak pada saldo rekening yang banyak atau kendaraan mewah, melainkan pada seberapa banyak manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan kita. Ia merasa sangat beruntung memiliki pasangan hidup seperti Adrian, yang memiliki frekuensi pemikiran yang sama dalam hal nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai integritas yang sangat tinggi, serta sangat murni dalam setiap langkah kehidupan. Randy akhirnya divonis penjara selama beberapa tahun dan harus membayar denda yang sangat besar, yang membuatnya kehilangan segalanya yang pernah ia banggakan, dengan penuh kesombongan di depan teman-teman alumninya saat acara reuni waktu itu. Maya terpaksa menjual seluruh koleksi tas dan perhiasannya hanya untuk menyewa pengacara. Namun tetap saja ia tidak bisa menyelamatkan suaminya dari jeratan hukum yang sudah sangat kuat karena bukti-bukti yang ditemukan sangatlah valid. Mereka harus merasakan hidup dalam kesederhanaan yang sangat menyakitkan. Sebuah keadaan yang dulu sangat mereka benci, dan mereka gunakan untuk merendahkan martabat orang lain yang dianggap lebih miskin daripada posisi mereka yang sangat palsu. Beberapa bulan kemudian, Arini kembali diundang untuk berbicara dalam sebuah forum keuangan internasional sebagai pembicara kunci mengenai pentingnya etika profesi di dunia perbankan yang sangat modern dan penuh dengan berbagai macam tantangan saat ini. Ia tampil dengan penuh percaya diri, membagikan pengalamannya tanpa menyebutkan detail insiden pribadi yang telah ia alami. Namun pesan moral yang ia sampaikan terasa sangat kuat dan menyentuh hati para peserta forum tersebut. Banyak orang yang terinspirasi oleh pemikiran strategisnya yang sangat tajam, namun tetap memiliki landasan empati yang sangat kuat terhadap sesama manusia yang sedang berjuang dalam membangun karier mereka masing-masing secara sangat jujur. Setiap kali teringat akan malam reuni tersebut, Arini hanya tersenyum tipis karena ia tahu bahwa kejadian itu adalah titik balik yang sangat krusial dalam mendewasakan cara berpikirnya mengenai hubungan manusia dan juga mengenai makna kesuksesan yang sejati. Ia tidak lagi memiliki rasa dendam terhadap siapapun, karena ia telah memaafkan masa lalunya dan fokus pada masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh dengan berbagai macam harapan-harapan baru yang sangat indah. Keberaniannya untuk tetap rendah hati di tengah kemewahan yang ia miliki menjadikannya sosok yang sangat dihormati bukan karena hartanya, melainkan karena kualitas pribadinya yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif bagi semua orang. Adrian terus memberikan dukungan tanpa henti kepada setiap langkah yang diambil oleh istrinya.
Mereka berdua menjadi simbol pasangan yang ideal yang mampu menyeimbangkan antara kesuksesan materi dengan kekayaan spiritual yang sangat mendalam sekali. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk melihat langsung perkembangan proyek-proyek kemanusiaan yang sedang mereka jalankan dengan penuh dedikasi dan juga dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Arini merasa hidupnya kini sudah sangat lengkap. Karena ia telah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu untuk menjadi cahaya bagi kegelapan yang ada di sekitarnya, melalui tindakan-tindakan nyata yang penuh cinta. Malam itu, mereka kembali berkendara dengan mobil Koenigsegg yang sama di jalanan pesisir pantai yang sangat tenang dengan suara ombak yang menderu. Pelan memberikan harmoni yang sangat indah bagi suasana batin mereka yang damai. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah atau dengan segala macam bentuk kemewahan yang ada di seluruh dunia yang sangat fana ini. Ia tahu bahwa badai penghinaan telah berlalu. Dan yang tersisa kini hanyalah pelangi kebahagiaan yang akan terus menghiasi perjalanan hidup mereka berdua. Selamanya dalam ikatan cinta yang sangat kuat dan juga sangat abadi. Dalam keheningan malam yang sangat syahdu tersebut, Arini menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia bersyukur pernah dihina, karena melalui penghinaan, itulah ia belajar tentang arti kesabaran, dan melalui pengkhianatan, itulah ia belajar tentang arti kesetiaan yang sesungguhnya dalam sebuah hubungan yang sangat mendalam. Hidupnya kini adalah sebuah kesaksian hidup tentang bagaimana keadilan akan selalu berpihak kepada mereka yang memiliki ketulusan hati dan keberanian untuk tetap berjalan di jalur yang benar meskipun jalannya penuh dengan duri-duri yang tajam. Kisah tentang Arini dan perjuangannya menegakkan martabat diri menjadi inspirasi bagi banyak wanita di luar sana untuk tidak pernah menyerah saat diremehkan oleh orang lain hanya karena masalah penampilan atau masalah status sosial. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan intelektual yang dibalut dengan kerendahan hati adalah kombinasi yang sangat kuat untuk menaklukkan dunia tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral yang sangat sakral bagi integritas seorang manusia sejati. Arini terus melangkah maju dengan kepala tegak, membawa misi perdamaian dan juga misi keadilan bagi siapapun yang bersinggungan dengan jalan hidupnya yang kini sudah sangat penuh dengan berkat dan juga penuh dengan keajaiban. Kehidupan terus berjalan dan Arini tetap menjadi sosok yang sama sederhananya dengan saat ia datang ke acara reuni itu menggunakan taksi. Meskipun kini ia memiliki segala kemewahan yang diimpikan oleh jutaan orang di dunia, baginya, pakaian hanyalah kain dan mobil hanyalah besi. Namun karakter adalah satu-satunya hal yang akan dibawa hingga akhir hayat dan akan dikenang oleh generasi mendatang sebagai sebuah warisan yang sangat berharga. Ia tersenyum menatap masa depan, yakin bahwa selama ia menjaga hatinya agar tetap bersih, maka semesta akan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi setiap langkah yang ia ambil dengan penuh keyakinan dan doa. Adrian menghentikan mobilnya di tepi tebing yang menghadap langsung ke arah samudra luas. Mereka berdua turun dan berdiri berdampingan, sambil menatap cakrawala yang tak berujung di bawah siraman cahaya bulan yang sangat keemasan itu. Di tempat yang sangat sunyi itu, Arini merasa sangat dekat dengan hakikat kehidupan yang sebenarnya, di mana segala ego dan kesombongan manusia akan terasa sangat kecil di hadapan kebesaran pencipta alam semesta yang sangat luar biasa. Ia menggenggam erat tangan suaminya, berjanji untuk selalu saling menjaga dalam suka maupun duka, dan terus menjadi pelindung bagi kebenaran di tengah dunia yang terkadang kehilangan arah karena godaan materi yang sangat kuat. Cinta mereka kini telah teruji oleh waktu dan juga telah teruji oleh berbagai macam rintangan yang sangat sulit, menjadikannya sebuah fondasi yang sangat kokoh bagi masa depan keluarga kecil mereka yang sangat bahagia sekali. Arini tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu ia takuti, karena ia memiliki kekuatan di dalam dirinya sendiri dan dukungan penuh dari orang-orang yang benar-benar tulus mencintainya, tanpa ada syarat apapun. Perjalanan malam ini berakhir dengan sebuah kedamaian yang sangat sempurna.
meninggalkan semua kepahitan masa lalu dan menyambut hari esok yang penuh dengan janji-janji manis tentang kehidupan yang jauh lebih bermakna dan juga jauh lebih mulia. Pada akhirnya, kejujuran dan kerja keras akan selalu menemukan jalan kemenangannya sendiri. Sementara kebohongan dan kesombongan hanya akan berujung pada kehancuran yang sangat memalukan bagi mereka yang memilih jalur yang sangat salah tersebut dalam hidupnya. Arini telah menyelesaikan babak dramatis dalam hidupnya dengan kemenangan moral yang sangat telak. Menjadikannya seorang pahlawan dalam ceritanya sendiri yang akan terus memberikan inspirasi bagi siapapun yang membacanya dengan hati terbuka. Ia melangkah kembali ke dalam mobil dengan hati yang ringan, siap untuk menuliskan babak-babak baru yang lebih indah dalam buku kehidupannya yang masih sangat panjang dan juga masih sangat penuh dengan harapan-harapan yang gemilang.